Tidak seperti harta karun sebelumnya, regu tersebut tidak memindahkan semua harta karun di tengah dan menumpuknya. Sebaliknya, mereka memindahkan satu harta karun alam pada satu waktu dan wadah yang tertutup rapat. Begitu harta karun alami itu selesai terwujud, mereka menaruhnya dengan hati-hati ke dalam wadah dan menutupnya rapat-rapat. Kemudian, mereka mengulangi proses tersebut dengan semua harta karun alami yang telah dipanen dengan hati-hati. Sisanya tetap berada di kartu spasial mereka untuk saat ini karena saat mereka terkena udara, mereka akan mulai kehilangan sifat-sifat bermanfaatnya dengan cepat. Tak lama kemudian, ada lebih dari 20 kontainer tertutup yang ditumpuk satu sama lain tepat di tengahnya. Ratu, tolong pindai mereka. Felix meminta dengan mata berbinar. Ratu mengungkap hasilnya beberapa saat kemudian, 10 harta karun alam kelas A dan 11 harta karun alam kelas B. Unsur dominan yang diserap adalah unsur pasir. 5 di antaranya tidak terdaftar dalam basis data. Sang Ratu terus memberikan rincian yang rumit dan sisanya mendengarkan dengan tidak sabar, hanya menunggu Sang Ratu mencapai total harga pasar yang bisa mereka dapatkan. Dalam beberapa saat, Sang Ratu mengumumkan, jumlah totalnya adalah 160 miliar SC. Semua orang sudah menduga akan mendengar banyak sekali suara, tetapi emosi mereka tetap saja bergejolak, merasa gembira, terkejut, gelisah, dan masih banyak lagi emosi-emosi lain yang saling bertentangan satu sama lain. 160 miliar, ini hanya harga pasaran. Declan yang terlalu gelisah memegangi jantungnya, merasa akan terkena serangan jantung sebentar lagi. Siapa yang bisa menyalahkannya? Nilai sebenarnya dari harta karun tersebut sebenarnya di atas 400 miliar SC karena mereka akan dijual pada harga 30 miliar hingga 40 miliar per buah dalam lelang terkenal. Ditambah dengan 150 miliar sebelumnya, mereka telah melampaui setengah triliun keuntungan tanpa perlu menghitung sisa harta karun alam di dalam kartu spasial mereka. Bahkan 1% dari keuntungan itu sudah cukup untuk membiayai hidupku. Samir menghela napas kasar sambil membayangkan punya 5 miliar SC di rekening banknya. Karena kontraknya hanya berlaku untuk 10 eksplorasi reruntuhan yang terpisah, saat dia meninggalkan pasukan, dia akan menjadi orang yang sangat kaya. Ini berlaku bagi mereka semua kecuali Malak dan Erik. Felix yang mendapat 90% bagian, akan memiliki cukup banyak harta alam untuk mendorong dirinya ke tanda ketiga dan bahkan tanda keempat dalam sistem kultivasi pelahapnya. Peningkatan kekuatan sebesar itu cukup bagus untuk permainan masa depannya dan juga untuk memulai eksperimen untuk menjadi tuan rumah manipulasi petir. Kerja bagus semuanya. Felix tersenyum tipis sambil memberi isyarat kepada Malak agar memancarkan semua benda yang ada di gelangnya. Ketika meja sudah dibersihkan, Erik bertanya, "Bos, bagaimana dengan sisanya?" "Kirimkan langsung ke gelang Malak," kata Felix. Alih-alih memanifestasikannya keluar, transmisi langsung memperbolehkan benda dan material untuk dikirim dari satu gelang ke gelang lainnya, selama mereka berada di dekatnya dan keduanya telah memberikan izin. Pasukan itu segera melaksanakan perintah itu dan mulai mengamati partikel-partikel biru terkondensasi yang bergerak membentuk garis di antara gelang mereka dan Malak. Gambar yang memukau ini hanya berlangsung selama beberapa detik. "Sudah selesai," kata Malak. Mendengar hal itu, Felix meminta agar Ratu dapat memindainya dari dalam. Ketika Malak menyetujui, Sang Ratu hanya membutuhkan waktu kurang dari sepersekian detik sebelum memberi mereka hasil akhir. 60 miliar SC. Hasilnya tidak sebaik hasil panen sebelumnya karena dipanen dengan sempurna, tetapi jika dijual dalam pelelangan, mereka masih akan mendapatkan 200 miliar SC lagi. Jadi, pendapatan akhir kita seharusnya 700 miliar SC lebih atau kurang. Felix akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak terlalu puas dengan hasilnya. Dia sudah mengantisipasi jumlah yang lebih tinggi dari ini jika mereka berhasil menyelesaikan seluruh reruntuhan, tapi dia masih puas dengan apa yang mereka dapatkan mengingat banyaknya variabel yang muncul. "Bos, apakah Anda akan menjual semuanya?" tanya Erik sambil tersenyum bodoh. "Tidak, aku akan memberikan kalian 70 miliar SC untuk dibagi di antara kalian sekarang. Itu adalah 10% dari 700 miliar SC. Felix menjelaskan alasannya, organisasi akan mengambil harta karun itu untuk proyek penelitian mereka. Aku tidak peduli untuk apa mereka menggunakannya, yang penting aku mendapatkan bagianku. Hodri tersenyum lebar. Sisanya juga tidak menolak usulan itu karena 70 miliar memang merupakan bagian yang adil bagi mereka.
Mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang mereka harapkan karena mereka harus menjual semuanya terlebih dahulu, tetapi bagi mereka itu sudah lebih dari cukup. Mereka tidak bodoh untuk menentang rencana organisasi demi beberapa juta yang hilang. Baiklah, rapat ini sudah selesai untuk saat ini. Felix menepuk tangan mereka dan berkata, istirahatlah selama beberapa jam, kita akan melanjutkan diskusi kita setelah ini. Saat mereka mendengarnya, gelombang kelelahan merasuki mereka semua, mengingatkan mereka akan semua yang telah mereka alami di reruntuhan. Mereka tidak kelelahan secara fisik, tetapi lelah secara mental. Saya mau tidur siang dulu, nanti bangun kalau rapatnya sudah mulai. Erik menguap sambil berdiri. Sisanya masing-masing memberikan alasan mereka sendiri dan mulai mengosongkan ruangan satu persatu. Bahkan Felix tidak bertahan karena ia telah menghilang menjadi partikel cahaya. Ketika ia membuka matanya di rumah overnya, hal pertama yang dilakukannya adalah bertanya kepada Lady Spink, Elder, saya yakin saya telah mencapai setidaknya 20% di tanda kedua saya. Menurut Anda, berapa lama saya akan berhibernasi jika saya memakan cukup banyak harta alam untuk membawa saya langsung ke puncak? Mungkin 4 bulan. Lady Spink menutup buku yang ada di pangkuannya dan menjelaskan, setelah setiap tanda yang kau lewati, hibernasi berikutnya akan berlangsung lebih lama. Itu buruk sekali. Felix mengernyitkan alisnya saat mendengar itu, tidak menyukai gagasan tidur setengah tahun atau bertahun-tahun hanya demi satu peningkatan. Dia memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari dan tidur panjang itu pasti akan mengganggu gaya hidupnya dan mengacaukannya. Apakah ada cara untuk memperpendek periode hibernasi? Felix bertanya dengan nada penuh harap. Tidak, kata Lady Spink terus terang, hibernasi itu wajib dilakukan agar tubuhmu dapat menyerap energi dan mendapatkan manfaat darinya. Semakin banyak yang kamu serap, semakin sulit bagi tubuhmu untuk terus melakukannya. Itulah sebabnya prosesnya terus melambat yang menambah periodenya. Felix pasti berbohong jika dia bilang itu tidak membuatnya patah semangat. Namun, dia hanya bisa hidup untuk beradaptasi dengan hibernasi tersebut. Jika dia tidak menginginkannya, dia masih bisa terus menyerap kekayaan alam setiap hari alih-alih menjejalkannya semua dalam 1 menit. Akan tetapi, jika ia memilih metode ini, ia akan membutuhkan waktu lebih lama daripada menggunakan metode hibernasi. Felix dapat memperkirakan bahwa akan ada kenaikan minimal 3 bulan. Saya tidak bisa bermain lambat jika ingin mengimbangi kekuatan para pemain di pertandingan berikutnya, kata Felix dengan nada tegas, menyadari bahwa saat ia bersantai, ia akan kalah dalam pertandingan. Jika aku mengirim Fatih untuk mengirimkan harta karun alam dari pesawat antariksaku ke perusahaan kargo, dia akan membutuhkan waktu 3 hari. Perusahaan kargo akan membutuhkan waktu setidaknya 15 hari untuk mencapai kekaisaran penyihir, lalu 3 hari lagi untuk pengiriman lubang cacing tambahan. Felix mulai menghitung waktu yang dibutuhkan agar harta karun itu tiba di kamarnya jika dia bertindak sekarang. Ketika hasilnya keluar, dia menyadari ada kemungkinan besar dia akan melewatkan ujian akhir semester kedua. Tetapi jika dia menunggu hingga menyelesaikannya, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam permainan atau benar-benar memiliki cukup kekuatan untuk menjalani eksperimen tersebut. Jangan khawatir soal ujian, kata Lady Spink santai, aku akan memberitahu muridku untuk menundanya sampai kamu siap. Keren, Felix tersenyum tipis. Dia sudah menduga Lady Spink akan campur tangan seperti ini karena eksperimen ini jauh lebih penting daripada apapun di matanya. Mari kita lihat apa yang dilakukan si gendut itu. Felix segera menelepon si gendut Bodidi dan menunggu kurang dari setengah detik sebelum panggilannya tersambung. Hicks, bos, akhirnya kau menelepon. Tangisan Fatih yang memilukan bergema keras di benak Felix, membuatnya langsung kesal. Ras cacing luar angkasa memiliki salah satu suara teriakan terburuk di alam semesta karena menyerupai jeritan bansi. Jangan membuat telingaku berdarah, dasar gendut. Felix menyingkirkan gelang dari telinganya sambil mengumpat. Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Kau membuatku mati kelaparan dengan jumlah pesananmu yang sedikit. Fatih Bodidi berteriak keras, kau terus meminta pengiriman dari 15 hari menjadi 15 hari. Itu terlalu sedikit dan aku tidak bisa mempertahankan berat badanku dengan penghasilan yang kudapat dari mereka. Seharusnya sudah lebih dari cukup kalau kamu bisa melakukan diet ketat. Felix mendengus, tidak percaya dengan rengekan palsunya. Dia tidak berniat melakukan pengiriman setiap minggu karena biaya pengiriman galaktikal bukanlah hal yang main-main. Pada pengiriman sebelumnya saja, ia harus membayar total 49 juta SC.
Ini termasuk pembayaran Bodidi, biaya perusahaan kargo, dan pembayaran kurir pengantar lainnya. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Berat badanku sudah turun setengah dan teman-temanku terus mengejekku. Gerutu Fatih Bodidi. Kenapa mereka menertawakanmu saat kamu menurunkan berat badan? Apakah teman-teman bajinganmu juga gemuk dan benar-benar bangga akan hal itu? Kelopak mata Felix berkedut saat dia membayangkan cacing-cacing gemuk lainnya terjebak di lubang cacing mereka. Berhentilah bicara omong kosong, teman-temanku. Sebaiknya kalian carikan solusi sebelum aku bunuh diri di dekat planet kalian. Aku tidak tahan lagi. Fatih Bodidi berteriak memperingatkan dengan nada marah sebelum menutup telepon. Bagaimana bisa ini salahku kalau dia bangkrut setelah menghabiskan semua uangnya untuk makanan cepat saji? Felix terdiam menatap gelangnya. Felix menghela napas panjang dan mulai memikirkan metode untuk membantu si gendut memperoleh penghasilan lebih banyak dari pengiriman. Jika si gendut itu mampu melakukan pengiriman antar galaksi, semuanya akan sama seperti sebelumnya. Felix tahu bahwa Fatih Bodidi tidak mungkin melakukannya karena usianya. Manipulasi ruang dan energinya belum memadai. Meskipun begitu, dia dapat mengikuti ujian di perusahaan pengiriman lubang cacing untuk meningkatkan kemampuan pengiriman dari galaksi ke antar galaksi. Felix mengusap dagunya, "Iya, aku masih ingat bahwa ujian tersebut ditujukan bagi junior yang ingin memperluas wawasan mereka dengan mengirimkan ke galaksi-galaksi yang berbeda, menggunakan lubang cacing pribadi untuk penggunaan ras mereka saja. Ini akan cukup untuk menyelesaikan masalahnya dan masalah Fatih Bodidi. Namun, hal ini sangat bergantung pada performa Bodidi dalam ujian karena banyak cacing pengantar junior yang berpartisipasi di dalamnya setiap bulan." Memikirkan si cacing gendut tolol yang hanya tahu cara menerima suap dan makan, membuat Felix kehilangan harapan sepenuhnya terhadap rencana ini. Semoga saja dia bisa melewatinya. "Hei, jangan meremehkan si gendut imut." Asna menegur sambil memotong kukunya, "Siapa tahu. Mungkin rasa laparnya akan memotivasinya untuk berusaha sebaik mungkin dan lulus." "Oh, kamu baru saja memberiku ide yang lebih baik." Felix menyeringai tipis dan menghubungi nomor Fatih Bodidi. Setelah beberapa kali berdering, panggilannya diangkat. "Dengar baik-baik, gendut. Aku punya solusi sempurna yang bisa membantu kita berdua," kata Felix. "Benarkah?" Suara Fatih meninggi karena kegembiraan. "Ya, batuk. Yang harus kau lakukan hanyalah lulus ujian bulanan antar galaksi di perusahaanmu." Felix menyarankan sambil batuk. "Ujian bulanan antar galaksi." Nada bicara Bodidi terdengar kebingungan, membuat Felix ingin berteleportasi ke tempat Bodidi dan menamparnya habis-habisan. Bajingan itu bahkan tidak tahu ada ujian terkenal seperti itu di perusahaannya sendiri. Apakah dia memikirkan hal lain selain makanan? Ini akan menjadi misi yang mustahil. Felix memijat pelipisnya dan mulai menjelaskan apa arti ujian itu dan mengapa dia harus mengikutinya. Ketika dia selesai, Bodidi menjawabnya dengan satu kalimat, "Tidak mungkin. Saya selalu lemah dalam pelajaran dan ujian. Astaga, saya nyaris tidak lulus ujian junior dan mendapat pekerjaan ini." "Jadi tidak," Bodidi menolak dengan keras. Felix bahkan tidak marah karena dia sudah mengantisipasi penolakannya. Dia hanya mengangkat bahu dan memberitahunya tentang masa depan mereka bersama. "Jika kamu lulus, kamu akan dapat mengirimkan barang-barangku ke seluruh jagat raya. Aku akan bepergian dari satu galaksi ke galaksi lain dalam beberapa tahun mendatang. Jika kamu tidak lulus ujian, ini akan semakin mempersulitku untuk melakukan 2 pengiriman dalam 1 bulan. 1 pengiriman per bulan." Bodidi bergumam dengan nada ngeri, tidak ingin membayangkan nasibnya jika itu terjadi. Dia sudah berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri dengan status quo saat ini. Kalau saja kejadiannya benar-benar seperti yang Felix ceritakan, dia merasa seperti akan benar-benar mati kelaparan setelah menghabiskan seluruh gajinya untuk makanan cepat saji. "Ini salahmu, bajingan. Kenapa kau menandatangani kontrak seumur hidup denganku jika kau tidak akan tinggal di galaksi?" Bodidi mulai merengek lagi. "Fatih, lebih baik kau mulai bekerja keras jika kau ingin mengejarku." Felix membersihkan telinganya dengan tenang, "Aku tidak keberatan membiarkanmu kelaparan jika kau terus bersikap malas seperti ini. Dasar setan, sejak pertama kali kau memperkenalkan dirimu dalam hidupku jadi kacau." Fatih Bodidi terisak, merasa seperti ditipu lagi. Ketika Felix menyuruhnya menandatangani perpanjangan kontrak, dia mengatakan bahwa dia akan dibayar untuk pengirimannya. Itu sudah cukup bagi Fatih karena Felix melakukan banyak pengiriman dalam 1 bulan.
Namun, siapa yang mengira bajingan itu akan berkemas dan pergi ke galaksi lain? Setidaknya Bodidi tidak. Baiklah, jangan cengeng lagi. Felix beralih ke pendekatan yang lebih lembut, bagaimana kalau aku menghadiahimu camilan seumur hidup jika kamu lulus ujian? Camilan yang layak seumur hidup. Hanya mengucapkannya keras-keras membuat Bodidi menggeliat di tempatnya seperti sedang kejang. Ya, kita bahkan bisa menandatangani kontrak untuk itu, kata Felix sambil tersenyum tipis. Saya akan melakukannya, saya akan menandatanganinya. Wah, itu mudah. Asna terkikik. Seharusnya aku yang memulainya. Felix tersenyum kecut sambil mengantisipasi adanya perlawanan atau keraguan, tetapi si gendut itu baru saja menekankan lagi bahwa makanan cepat saji adalah segalanya baginya. Dengar baik-baik, kontrak itu hanya akan aktif setelah kau lulus ujian dengan sukses. Felix berkata, aku tidak peduli apakah itu memakan waktu sebulan atau 5 tahun. Kau tidak akan mendapatkan satupun makanan ringan dariku sebelum itu. Tentu saja, tentu saja. Bodidi berbicara dengan nada tergesa-gesa, mana kontraknya? Kirimkan lewat email ke saya secepatnya. Kelopak mata Felix berkedut saat dia berkata, kau akan mendapatkannya dalam waktu 1 jam setelah aku mengerjakannya. Aku tidak ingin bajingan itu membuatku bangkrut dengan membeli makanan ringan mahal seharga miliaran dalam sekali pembelian. Felix sama sekali tidak berbohong karena memang ada beberapa camilan berkualitas tinggi yang harganya jutaan koin satu buah. Dia perlu menetapkan batasan, jangan sampai dia menyesali kesepakatannya. Ahem, kamu terlalu meremehkanku. Aku yakin tidak. Felix mendengus dan mengalihkan topik pembicaraan. Aku akan mengirimimu beberapa alamat lewat email sekarang. Pergilah ambil barang-barangku di sana dan tinggalkan saja untukmu untuk saat ini. Kali ini Bodidi menerima pesanannya dan segera menutup telepon, mungkin sudah bersiap untuk perjalanan. Meskipun kesepakatan itu tampaknya tidak menguntungkan bagi Felix karena ia bisa kehilangan makanan ringan senilai jutaan, pada kenyataannya ia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan darinya. Itu karena ia akan bepergian melintasi alam semesta sebagian besar waktunya dan jika ia tidak memiliki Bodidi yang dipercayainya, ia akan terpaksa menggunakan ulat pengantar yang acak. Siapa tahu kalau dia akan dikhianati dan lokasinya akan terkirim. Para pengantar barang itu semua suka menerima suap. Sebaiknya aku juga mulai mempersiapkan perjalananku. Felix keluar dari akunnya dan pergi ke lemari dan mejanya. Setelah memancarkan semua yang ada di kartu spasialnya, dia bertanya, Elder, apakah aman bagiku untuk pergi, kan? Aku tidak akan diburu oleh primogenitor atau makhluk setingkat itu. Jangan khawatir, aku yakin mereka sedang sibuk dengan urusan penting lainnya seperti mengurus semut. Lady Spink menghina Felix dengan santai, seolah-olah dia tidak melihat ada yang salah dengan ucapannya. Hehehe, semut. Tawa provokatif Asna selalu memperburuk keadaan. Sayangnya, Felix sudah kebal terhadap hinaan dari para penyewanya. Ia hanya melanjutkan persiapannya. Karena barang penting itu sudah ada di gelangnya, dia menyelesaikannya dalam beberapa saat. Dia meninggalkan spray dan bantal di tempat tidur karena dia akan kembali dalam waktu sekitar 1 bulan setelah dia mengurus ekspedisinya sendiri. Dia belajar pelajarannya setelah semua yang terjadi di reruntuhan itu. Beberapa jam kemudian, Felix dan pasukan berkumpul di ruang konferensi. Semuanya sudah merasa segar. Felix memeriksa mereka. Melihat mereka menganggukkan kepala, Felix beralih ke pokok bahasan utama. Aku telah memutuskan untuk ikut serta dalam sisa ekspedisi ini. Aku akan menjadi mata-mata dan juga pengintai karena kemampuanku. Felix mengumumkan dengan tenang. Akan tetapi, reaksi skuad tidak tenang karena mereka sangat terkejut sekaligus bersemangat. Hanya Malak yang tampak khawatir dengan keputusannya saat dia berargumen, Tuan Felix, tidakkah Anda pikir agak berisiko meninggalkan kekaisaran? Yang lain terhuyung-huyung karena kegembiraan mereka setelah menyadari bahwa apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Mereka tahu bahwa musuh Felix sebanyak bintang di alam semesta. Semua orang menginginkan sesuatu darinya dan satu-satunya alasan tidak seorang pun bergerak adalah karena dia bersembunyi di ibu kota. Dia benar, bos, pinta Erik. Tidak usah repot-repot datang ke sini, kami bisa mengurus ini sendiri. Aku setuju, kita hanya perlu menyewa Slimel lain dan memastikan kali ini dia diperbudak sejak lahir sehingga dia tidak akan bisa membagi kesadarannya tanpa ratu tetap melekat padanya. Hodri mendukung.
Apa yang dikatakannya memang masuk akal karena satu-satunya alasan mengapa Momo menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka adalah karena ketidaktahuan mereka tentang dirinya yang diperbudak di kehidupan dewasanya. Itulah yang memungkinkannya untuk memisahkan kesadarannya bahkan sebelum ia menandatangani kontrak lainnya. Akan tetapi, jika hal itu dilakukan saat kelahiran, sang ratu akan tetap terhubung dengan salinan apapun yang dibuatnya setelah ia membagi kesadarannya, sehingga peluangnya untuk melarikan diri menjadi sia-sia. Inilah alasan mengapa Momo dapat berbicara dengan Felix dan yang lainnya setelah dia kehilangan gelangnya. Kali ini kita bisa memerintahkan si Slime untuk selalu menyelaraskan penglihatannya dengan kita. Kata Malisa, jadi, kamu tidak perlu membahayakan dirimu sendiri. Tepat saat Declan ingin menambahkan sesuatu, Felix mengangkat tangannya dan berbicara sambil tersenyum tipis. Saya menghargai perhatiannya, tetapi saya sudah memutuskan. Malak ingin membuka mulut dan membalas, tetapi Felix belum selesai bicara. Aku tahu akan berbahaya untuk keluar, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan bisa mengalahkan musuhku dalam waktu dekat. Jumlah mereka ada jutaan, dan masing-masing menginginkan bagian. Bahkan jika aku terus bersembunyi selama puluhan tahun, aku tetap tidak akan cukup kuat untuk menghadapi beberapa dari mereka. Aku benar-benar tidak ingin bersembunyi selama sisa hidupku sampai aku mencapai puncak dan merasa aman. Felix mengulurkan tangannya dengan riang dan berkata dengan senyum menawan, apa gunanya hidup jika akan seperti itu? Malak dan yang lainnya tidak tahu harus berkomentar apa setelah mendengar ucapannya itu. Satu-satunya yang mereka tahu adalah Felix tidak akan berubah pikiran apapun yang mereka katakan. Haha. Ini sebabnya aku sangat mengagumi bosku. Erik tertawa puas sambil memberi Felix 2 kali tepukan. Begitu beraninya dia menghadapi hal yang tidak diketahui, pantas saja dia punya banyak prestasi di platform Supremacy Games. Hodri hanya bisa mengangguk tanda setuju dengan apa yang diucapkan Erik. Jangan kira aku melakukan ini hanya agar terlihat berani atau semacamnya. Felix melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh setelah melihat tatapan yang ditujukan padanya. Aku melakukan ini karena mempekerjakan seorang Slime bukan lagi pilihan. Felix menjelaskan, setiap tindakan pencegahan yang kau katakan akan diambil saat kau mempekerjakan seorang Slime baru tidak akan berhasil jika dia memutuskan untuk melanggar ketentuan kontrak dan membuat kita terbunuh dengan mengorbankan kematiannya sendiri. Melihat kebingungan mereka, Felix mengingatkan mereka, apakah kalian begitu cepat lupa bagaimana Momo memberitahu kita tentang pemberontakan rasnya? Tapi, bukankah yang dia maksud hanya para Slime yang punya kondisi yang sama dengannya? Tanya Malisa. Jangan membohongi diri sendiri, karena dia tidak keberatan membagi berita tentang pemberontakan rasnya. Itu hanya berarti bahwa hampir mustahil untuk menghentikannya atau dia ingin kita membaginya sehingga pasukan ekspedisi hanya akan mempekerjakan orang-orang yang licik dan telah diperiksa. Aku punya firasat bahwa dia ingin semua orang mempekerjakan para Slime yang sudah diperiksa dan merasa aman di sekitar mereka, karena tahu bahwa mustahil mengkhianati mereka kecuali mereka ingin mati. Felix tersenyum dingin dan bertanya, bagaimana jika para Slime sudah menerima takdir mereka untuk mengubah diri mereka menjadi seorang teroris pembom, yang tidak akan ragu menerima eksekusi jika mereka berhasil menipu satu orang di pasukan mereka? Semua orang merinding mendengar hal itu. Mereka tak dapat menahan rasa takut saat melihat bayangan Slime yang baru mereka rekrut, membuat mereka rela berjalan di atas perangkap demi sedikit peluang untuk memusnahkan mereka. Meski begitu, karena keberadaan ratu, akan sulit untuk menyembunyikan pikiran pengkhianatan seperti itu lebih lama atau bergerak lebih cepat daripada perintah eksekusi ratu. Jadi, rencana pengeboman teroris ini tidak begitu efisien dalam hal menimbulkan kerugian paling besar bagi pasukan. Kalian tidak mengerti, Malak berkata sambil tersenyum pahit. Yang penting pasukan yang mati atau hidup tidak begitu penting. Yang penting adalah ide menyewa bom waktu yang mungkin bisa membunuh kalian atau tidak. Jangan lupa bahwa saat Slime itu mati, sebagian besar kru eksplorasi akan terpaksa mundur keluar reruntuhan atau dalam skenario terburuk, terjebak di dalamnya. Memang, jika para Slime berhasil terus mengorbankan diri mereka untuk menanamkan teror ini di hati sebagian besar regu penjelajah, tidak akan ada yang berani mempekerjakan mereka lagi. Felix mendesah, itu adalah metode yang berdarah dan akan memakan waktu bertahun-tahun untuk berkorban, tetapi pada akhirnya, semua orang akan dipaksa untuk mencari metode lain ketika jumlah kematian regu penjelajah mencapai titik tertinggi. Jika semua ini benar, maka para Slime benar-benar telah kehilangan akal dan haus darah. Hodri membersihkan dahinya yang berkeringat,
untuk kedua kalinya merasakan sedikit rasa takut dari para Slime. Namun kali ini, ada juga rasa hormat dan pengertian. Ia tahu bahwa jika rasnya ditempatkan dalam situasi yang sama, mereka lebih memilih menempuh jalan yang berdarah daripada terus dipandang sebagai alat selamanya. Haruskah kita memberitahu semua orang di jaringan dan juga merilis rekamannya untuk berjaga-jaga? Tanya Samir dengan ekspresi khawatir. Kenapa? Felix menatapnya aneh. Kau tahu, supaya mereka tidak terkejut seperti kita dan terbunuh di reruntuhan. Nada bicara Samir semakin pelan ketika melihat ekspresi Felix tetap tidak berubah. Kau baik hati, Samir. Felix tersenyum tipis dan bertanya, tapi, pernahkah kau bertanya-tanya mengapa kita tidak pernah mendengar pemberontakan seperti itu sebelumnya? Samir bingung mendengar pertanyaannya. Jangan bilang kau benar-benar berpikir bahwa kami adalah korban pertama dari revolusi ini atau apapun sebutan para Slime itu. Felix tertawa dengan ekspresi ramah. Bukan begitu, mata Erik sedikit terbelalak karena terkejut. Kupikir kau juga akan berpikir begitu. Felix menepuk jidatnya mendengar pertanyaan Erik lalu menunjuk ke arah Malak, tolong ajari mereka cara kerja dunia. Seluruh pasukan tertawa kecil dan fokus pada Malak yang mulai berbicara. Jelas sekali kalau para Slime itu mungkin sudah mengkhianati pasukan dan tuan mereka selama bertahun-tahun tanpa sepengetahuan siapapun karena tidak ada yang mau mengungkapkan informasi itu. Kenapa begitu? Tanya Erik dengan nada polos. Kau pikir kau bodoh sekali. Malak memukul kepalanya dengan buku jarinya seperti seorang kakak perempuan dan menjelaskan, jika mereka membocorkan informasi itu, lebih banyak ragu akan waspada terhadap Slime. Mereka tidak menginginkan itu karena semua orang menganggap regu penjelajah lain sebagai pesaing dan saingan mereka. Jika salah satu dari mereka musnah, itu adalah kemenangan bagi yang lain karena reruntuhan tempat mereka mati masih akan tetap ada sebagai usaha yang potensial. Oh, mulut Erik terbelalak kaget mendengar hal itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa industri reruntuhan kuno akan sebrutal dan sekejam ini. Bahaya sebenarnya tengah mengancam seluruh industri namun tak seorang pun mau mengungkapkan apapun tentang hal itu atau bekerja sama untuk menemukan solusi mengatasinya. Semua ini untuk meningkatkan peluang mereka menemukan reruntuhan yang belum dijelajahi. Jika terus seperti ini, bukankah itu berarti para Slime pada akhirnya akan menang? Samir tidak dapat menahan kesedihannya lagi. Ya, dan itu sebenarnya bagus juga untuk kita. Felix menyeringai jahat, aku bisa melihat menembus ilusi dan juga melakukan sebagian besar situasi pengintaian yang mustahil yang hanya bisa dilakukan oleh para Slime. Jadi, sementara yang lain akan berjuang untuk menemukan alternatif, kita akan melakukan perjalanan wisata dalam semua penjelajahan reruntuhan mendatang. Semua orang bersorak dengan pipi memerah karena kegirangan, mengetahui bahwa jika Felix berkata dia bisa, maka dia pasti bisa melakukannya. Karena dia tidak mengatakan caranya, mereka tidak merasa nyaman menanyakannya kepadanya. Kapan kau bisa melihat menembus ilusi? Asna mendengus kesal, tahu bahwa bajingan itu berencana untuk menggunakannya di reruntuhan. Jangan bicara seperti itu, Nona muda. Aku melakukan ini untukmu. Felix berkata dengan nada serius, jika kita tidak mendapatkan harta karun itu, aku tidak akan bisa meningkatkan kekuatanku, sehingga aku bisa gagal dalam proses pemisahan jiwa saat aku minum ramuan Elder dalam beberapa bulan mendatang. Kak, apakah dia berkata jujur? Asna menyipitkan matanya ke arahnya, merasa seperti dia mengucapkan omong kosong lagi. Lady Spink bahkan tidak melirik Felix sebelum menyangkal omong kosongnya. Tidak, itu disebut ramuan pemecah jiwa karena suatu alasan. Rasa sakitnya akan terpusat pada jiwa, bukan tubuh. Ahem, aku tidak tahu itu. Felix mencoba menyelamatkan situasi dengan berpura-pura bodoh. Sayangnya, Asna tidak sebodoh itu untuk terus mempercayai omong kosongnya. Kalau kau masih menginginkan bantuanku di reruntuhan, lebih baik kau bawakan aku beberapa film dan juga bawa bajingan Thor ini keluar dengan UVR dan masukkan dia ke penjara atau semacamnya. Jauhkan dia dariku. Asna mengumpat sembari melirik Thor yang tengah mengedipkan mata genit dari jendela rumahnya yang menyerupai palu perak terbalik. Akan kulihat apa yang bisa kulakukan terkait permintaanmu yang pertama, kata Felix, mengabaikan permintaan keduanya. Dia lebih baik pergi tanpa bantuan Asna daripada bergaul dengan pembuat onar itu lagi. Setelah berkata demikian, Felix menutup telinga terhadap keluhan Asna tentang pelecehan Thor dan memulai kembali pembahasan tentang reruntuhan. Saya ingin kalian memeriksa situasi lokasi reruntuhan.
Jika kelihatannya reruntuhan itu hancur total dan terkubur di bawah pasir, maka carilah sudut dan bersembunyilah di sana sampai saya tiba 2 minggu kemudian. Felix memerintahkan, bagaimana kalau situs itu tidak hancur? Samir bertanya-tanya, laksanakan tugas para bajak laut dan berhati-hatilah saat menghancurkan area di atas terowongan atau lift. Felix menatap mereka dengan serius, kita harus melewatinya sehingga jika ada yang datang, mereka akan pergi setelah yakin bahwa pintu masuk telah dihancurkan. Dimengerti, Tuan. Saat Felix mendengar jawaban kompak mereka, dia menganggukkan kepala pelan dan berubah menjadi partikel cahaya, kembali ke dunia nyata. Sudah waktunya mempersiapkan pelarian besarnya di bawah hidung semua musuhnya. Dia perlu memastikan bahwa ketidakhadirannya tidak diketahui karena dia akan kembali lagi untuk percobaan. Jadi, itu akan sulit tetapi Felix sudah punya beberapa ide tentang cara melakukannya. Agar rencana ini berhasil, aku butuh salinan diriku dan bantuan Sage Dalilia. Felix bertanya dengan sopan, Elder, bisakah kau membuat salinan lainnya? Tentu saja, Lady Sphinx setuju dengan tenang. Terima kasih. Felix tersenyum senang karena salinan itu adalah bagian yang wajib ada dalam rencananya. Tak lama kemudian, Felix pergi ke kamar mandi dan berada di sana selama lebih dari setengah jam, tidak melakukan apapun kecuali memastikan untuk mengosongkan isi perutnya. Setelah selesai, ia menyiram air dan membersihkan tangannya sampai bersih. Kemudian, ia kembali ke dudukan toilet dan memasukkan jarinya dalam-dalam ke tenggorokannya hingga refleks muntahnya memastikan untuk membantunya mengosongkan semua yang tersisa di perutnya. Hal-hal yang harus kulakukan untuk menggunakan satu kemampuan. Felix membersihkan mulutnya dengan ekspresi kesal, aku benar-benar perlu belajar cara menghancurkan makanan dan kotoran di dalam tubuhku tanpa bergantung pada metode seperti itu. Setelah selesai, Felix meninggalkan kamar mandi dan menghubungi Sage Dalilia, meminta rombongan pasukan yang sama untuk mengawalnya kembali ke istana. Ketika dia setuju, Felix terbatuk dan memberitahunya, Tetua, saya mungkin memerlukan bantuanmu untuk meninggalkan planet ini. Meninggalkan planet ini? Apa kau gila? Sage Dalilia langsung menolak, tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi saat kau sedang dikejar habis-habisan. Jika kau mati, semua usaha tuanku padamu akan sia-sia. Felix sudah tahu bahwa Sage Dalilia tidak terlalu peduli dengan kesejahteraannya, melainkan dengan rencana dan keuntungan tuannya. Saat ini, Felix membawa banyak manfaat dalam permainan karena ia telah mengalahkan 2 juara. Maaf, tapi aku harus pergi. Felix menekankan, aku sudah mendapat izin dari guru. Mendengar hal itu, Sage Dalilia segera menanyakan salinan Lady Sphinx dalam benaknya. Ya, dia bebas pergi. Tetapi, tak ada alasan, jika kamu begitu khawatir, pastikan untuk membantunya sepenuhnya dalam rencananya. Baiklah, akan kulihat apa yang bisa kulakukan. Sage Dalilia menurut, bicaralah, apa yang kau inginkan dariku. Nada bicara Sage Dalilia tidak lagi ramah. Felix tidak peduli sedikit pun saat ia mulai membuat daftar hal-hal yang ia butuhkan. Pertama, saya butuh peta pangkalan militer yang sudah digambar, yang hanya menunjukkan jalur menuju pintu keluar teraman dari tempat konvoi akan parkir. Selain itu, saya ingin kartu identitas prajurit yang sah untuk menyamarkan diri di pangkalan. Terakhir, saya ingin memasuki pelabuhan antariksa tanpa harus dipindai atau diverifikasi. Hanya itu saja. Ya, bagaimana dengan rencanamu? Tanya Sage Dalilia. Felix tidak ragu-ragu menceritakan rincian pelariannya, sepenuhnya yakin bahwa dia tidak akan mengkhianatinya dan membocorkan rencananya kepada musuh-musuhnya. Bagaimanapun, dalam pikirannya dia berada di bawah pengawasan ketat Lady Sphinx. Setelah mendengar rencana rumitnya dan cara yang ia inginkan untuk melarikan diri, Sage Dalilia hanya bisa berkata tanpa berkata apa-apa, bukankah lebih baik jika kau saja yang mengantarmu dengan pesawat luar angkasa dan ditemani oleh armada tentara ke tempat tujuanmu? Cara dia mengatakannya dengan santai, membuatnya terdengar seolah-olah melakukan hal seperti itu bukanlah apa-apa baginya. Meski menggoda, Felix tetap menolak tawarannya, tidak, itu terlalu mencolok. Aku ingin masuk dan keluar planet ini tanpa diketahui siapapun. Kalau begitu, lebih baik kau jalankan rencanamu. Sage Dalilia memperingatkan dengan nada tegas sebelum menutup telepon. Setelah itu, Felix pergi ke cermin dan mengenakan seragam resmi akademinya. Kemudian, dia menunggu dengan sabar hingga Sage Dalilia selesai memainkan perannya. Dalam beberapa menit,
ia mendapat email berisi lampiran peta, tanda pengenal prajurit yang sah, alasan sah seandainya ia ditanya, dan terakhir persetujuan mengenai masalah pelabuhan antariksa. Felix mengulurkan peta holografik itu dan mulai mempelajarinya dalam diam. Dia menghabiskan waktu 1 jam untuk memetakan jalur tambahan seandainya jalur yang diberikan Sage Dalilia tidak berhasil. Ia juga mengerjakan tanda pengenal prajurit untuk menyempurnakan kemiripannya. Setelah selesai, dia meninggalkan kamar asramanya dalam keadaan bersih dan kosong, sambil tahu bahwa dia tidak akan kembali dalam waktu lama. Dalam waktu singkat, Felix telah mencapai pintu masuk kampus dan berdiri di dekatnya, menunggu dengan sabar kedatangan pasukan pengawal. Dia memastikan untuk berdiri di tempat yang paling mencolok di area tersebut. "Bos, target berencana meninggalkan kampus." Seorang wanita tua dengan dahi keriput berbicara melalui telepati sambil mengendalikan mesin pembersih kecil di trotoar. Sesekali dia melirik Felix agar tidak ketahuan kalau dia sedang menguntitnya. "Kerja bagus, kamu bisa perkirakan jumlah yang sama akan ada di rekening saudaramu dalam 15 menit jika target meninggalkan kampus." Ratu menyampaikan pesan ini tanpa memberitahu nama pengirimnya. Petugas kebersihan wanita itu mengucapkan terima kasih kepada pria, wanita itu dan melanjutkan pekerjaannya dengan wajar. Dia bukan satu-satunya yang melaporkan berita itu. Felix melihat setidaknya 10 orang meliriknya diam-diam. Kebanyakan dari mereka adalah penyihir sehingga tidak mungkin diketahui apakah mereka menjual posisinya atau sekadar tertarik padanya. Apapun itu, Felix lebih suka jika ada lebih banyak mata yang mengawasinya untuk memastikan semua orang melihat seluruh proses dia meninggalkan kampus lalu kembali. Beberapa saat kemudian, konvoi tentara tiba dengan megah seperti biasa di atas pintu masuk kampus. Semua orang melihat Felix melompat ke dalam kendaraan di tengah. Kemudian, konvoi berangkat menuju kastil seperti biasa. Ketika berita itu sampai ke pelanggan, mereka kecewa dan frustrasi. Mereka tahu bahwa mustahil untuk mendekatinya dengan perlindungan seperti itu. Satu-satunya alasan mereka belum menyerah adalah karena atasan mereka percaya bahwa Felix pasti akan melakukan kesalahan cepat atau lambat. Celakanya, selama ini Felix hanya berhati-hati seperti orang yang berjalan di atas tali tipis. Tak lama kemudian, konvoi itu sampai di istana dan Felix terlihat melompat keluar dari kendaraan. Kemudian, ia masuk ke dalam istana sementara konvoi itu tetap menunggunya. Para pengintai yang disewa mengamati segala sesuatu dengan penglihatan tajam sambil duduk di depan jendela, kafe, di toko, .dll. Mereka semua mendapat penglihatan mengerikan, yang memungkinkan mereka memeriksa Felix secara menyeluruh saat dia masuk dan keluar. Jadi, ketika mereka melihatnya pergi setelah hanya menghabiskan 5 menit di dalam, mereka hanya bisa menggelengkan kepala karena frustrasi. Gagasan dia masuk dan keluar sesuka hatinya sementara tahu ada jutaan orang yang menginginkannya membuat mereka merasa seperti dia sedang mengejek kepasifan mereka. Targetnya adalah kembali ke kampus. Semua orang mengirim pesan ini kepada atasan mereka setelah melihat Felix masuk ke dalam kendaraan lalu menuju ke arah kampus. Untuk memastikannya, mereka mengirim hovercar tersembunyi yang mengikuti mereka dari jauh agar tidak ketahuan. Setelah mereka sampai di kampus, mereka melihat Felix telah keluar dari kendaraan dan berjalan pergi dengan tangan di saku. "Ini kegagalan lagi, ayo kita kembali." Salah seorang di antara mereka melambaikan tangannya ke arah pengemudi sambil mendesah kecewa. Mobil-mobil lainnya mundur, takut ketahuan dan diburu. Hanya karena mereka belum menyerang Felix, bukan berarti mereka aman. Sementara para mata-mata di dalam kampus terus melaporkan keberadaan Felix saat ini di kampus, konvoi tentara saat ini sedang menuju kembali ke pangkalan militer mereka di kota utama. Ketika mereka masuk ke dalam dan parkir di tempat yang seharusnya, para prajurit turun dari kendaraan dan berjalan kembali ke pos mereka. "Aku tidak merasakan ada orang di dekat sini. Kurasa mereka sudah pergi." Felix berpikir dalam kegelapan total, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar. Itu karena ia telah berubah menjadi muatan listrik dan menghubungkan dirinya dengan kabel kecil di lantai kendaraan. Ketika Felix pertama kali memasuki istana, ia berubah menjadi muatan listrik dan menempelkan dirinya dengan kabel kecil di tangan salinan dirinya. Begitu mereka masuk ke dalam, Lady Spring memerintahkan salinan itu untuk membuka tangannya, membiarkan kabel itu jatuh ke tanah, tanpa diketahui siapapun. Bahkan para prajurit, yang duduk di samping Felix. Mereka hanya fokus untuk mengirimkan salinan itu ke kampus. Ketika mereka melihat hasilnya, mereka kembali ke markas, membawa Felix yang asli bersama mereka.
Ini memakan waktu lebih dari 10 menit. Artinya Felix berada dalam wujud listrik untuk waktu yang lama. Untungnya, ia memiliki energi murni dari Asna, yang membantunya dalam konsumsi. Aku mungkin sedang berada di pangkalan militer sekarang. Aku harus menyelinap keluar tanpa diketahui. Kalau tidak, mata-mata itu mungkin akan membuatku terlihat oleh musuh-musuhku dan aku tidak akan pernah bisa menggunakan cara ini lagi. Felix merenung. Meski itu adalah pangkalan militer, yang membuatnya hampir mustahil bagi mata-mata untuk berada di dalamnya, Felix tidak akan kehilangan apapun dengan bermain aman. Semoga saja persiapanku untuk melawan transmutasi sudah cukup. Felix berdoa pelan sebelum menonaktifkan kemampuan itu, membiarkan tubuh, gelang up, dan pakaiannya ditransmisikan kembali ke ukuran normal. Saat dia membuka matanya, dia merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya sementara refleks muntahnya terus-menerus menyerangnya. Namun, Felix tetap menutup mulutnya dengan segala cara. Rasa mual itu bertahan selama lebih dari 5 detik sebelum perlahan menghilang. Akhirnya, Felix terbatuk sambil menutup mulutnya. Setelah selesai, ia mengusap matanya untuk membersihkan kabut dan melirik keluar jendela mobil. Sial, ini yang kusebut pangkalan militer. Felix berseru dengan nada kagum setelah meletakkan matanya pada penampilan pangkalan yang megah itu. Tidak seperti gaya arsitektur era Victoria yang digunakan kerajaan penyihir, pangkalan militer itu tampak seperti kota futuristik metalik berwarna perak. Bangunan-bangunan itu tidak cukup tinggi untuk menembus langit tetapi cukup besar, hampir mencapai ketinggian Istana Ratu. Ada sejumlah kendaraan melayang dengan berbagai bentuk dan ukuran, terbang puluhan meter di langit. Sementara itu di bawah, platform melayang mendominasi saat staf pangkalan berpindah-pindah dari satu gedung ke gedung lain. Di sisi lain, para prajurit berbaris dengan berjalan kaki sambil mengenakan seragam. Mayoritas dari mereka adalah para orc, kobold, raksasa, dan ras-ras lain yang berorientasi pada pertempuran. Felix bahkan melihat beberapa manusia dengan mutasi yang terlihat, membuatnya menebak bahwa mereka memiliki tingkat integrasi yang tinggi. Meski suasana terlihat agak ramai, Felix tak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan rasa keteraturan dan keharmonisan di antara semua orang. Semoga saja tidak ada yang mendekatiku. Felix segera membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan para prajurit, sepatu bot lumpur berwarna coklat, seragam biru langit bercampur abu-abu, dan terakhir topi matahari. Sementara itu, dia menyamar sebagai prajurit manusia lain, yang berwajah tangguh dan tingginya sama dengan dia, membuat penyamarannya menjadi jauh lebih mudah. Sudah waktunya untuk pindah. Felix menarik napas dalam-dalam dan mengeraskan ekspresinya, tampak sangat menakutkan dengan wajah barunya. Kemudian, dia berjalan santai dan percaya diri menuju pintu keluar yang telah dipetakan. Karena penyamarannya sebenarnya bukan milik siapa-siapa, ia menarik perhatian beberapa orang yang penasaran, mengira bahwa ia mungkin seorang prajurit baru. Felix lebih suka berpenampilan seperti itu daripada menyamar sebagai tentara terkenal. Setidaknya, dia akan menghindari percakapan dengan sahabat-sahabatnya. Tak lama kemudian, Felix mencapai salah satu gerbang samping di pangkalan. Tak seorang pun berbicara kepadanya atau mendekat untuk mengidentifikasinya. Bukan karena mereka ceroboh, tetapi karena mereka tahu bahwa setiap tempat di pangkalan memerlukan verifikasi identitas. Bahkan untuk keluar pun memerlukannya. Jadi, saat penyusup berhasil menyelinap masuk, ia akan terjebak di tempat umum. Ini benar-benar gerbang terbaik untuk keluar. Felix menganggukkan kepalanya sedikit tanda puas setelah melihat bahwa gerbang itu adalah yang paling sedikit penghuninya. Hanya ada 3 tentara di depannya, yang identitasnya diperiksa oleh seorang anggota staf. Felix berjalan dengan percaya diri ke arahnya dan berbaris di belakang mereka. Prajurit di depannya menoleh setelah merasakan tekanan mengerikan di belakangnya. Ketika dia melihat wajah Felix yang tampak tegar, dia segera memusatkan perhatiannya pada sosok di depannya, tidak ingin membuat masalah dengannya. Dalam waktu singkat, giliran Felix pun tiba. Ia melangkah ke samping tongkat dan meletakkan gelangnya di atas pemindai. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pikir anggota staf itu dengan pandangan curiga seraya memperhatikan Felix memindai gelangnya. Dalam waktu kurang dari sedetik, kartu identitas prajurit holografik yang sah muncul di hadapan staf. Dia memeriksanya dengan saksama. Dia tahu apa yang dilakukannya berlebihan karena jika identitasnya palsu, pemindai tidak akan menerimanya. Boleh saya tanya Anda mau kemana?
Tanya petugas itu setelah tidak menemukan kesalahan pada kartu identitasnya. Dalam misi rahasia, Felix bertanya, mau aku ceritakan detailnya? Tidak. Anggota staf itu menjabat tangannya yang terulur dengan keras. Dia tidak sebodoh itu untuk menggali sedalam ini karena dia akan mendapat masalah besar jika atasannya mengetahui hal ini. Namun, perasaan curiga itu tidak kunjung hilang. Agar staf dapat dipekerjakan di posisi ini, itu hanya berarti intuisi mereka harus tepat untuk menjaga keamanan pangkalan. Ketika Felix melihat bahwa ia masih belum mendapat izin untuk pergi, ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah pertama. Ada masalah. Felix berbicara sambil menatap staf itu dengan dingin. Dia melepaskan sedikit tekanan pada staf agar menghilangkan gagasan apapun yang dia miliki untuk mengganggunya. Kartu itu sah dan apapun yang dilakukan staf selanjutnya akan dianggap sebagai provokasi langsung terhadap Felix yang sekarang menjadi prajurit sungguhan. Staf itu jelas tidak menginginkan hal ini terjadi dalam hidupnya. Dia buru-buru memberi cap hijau pada kartu identitasnya dan berkata dengan senyum sopan yang dipaksakan. Tidak masalah, Anda bisa pergi. Felix menganggukkan kepalanya sedikit dan berjalan keluar dari markas. Mengetahui bahwa dia masih diawasi, Felix tetap bersikap seperti biasa sambil berjalan semakin jauh. Ketika akhirnya dia keluar dari pandangan staf dan memeriksa dengan penglihatan inframerahnya bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya, dia melepas topeng dari wajahnya dan memancarkan topeng lain. Setelah menempelkannya di wajahnya, dia mengarahkan gelangnya ke sana dan topeng itu mulai berubah bentuk dan warna dengan sendirinya. Hanya butuh waktu kurang dari 3 detik sebelum Felix menerima wajah baru. Kali ini, ia tampil seperti pria biasa yang akan diabaikan meski ia satu-satunya orang yang berdiri di ruangan itu. Untuk menambah kesan biasa-biasa saja itu, Felix telah mengganti pakaiannya sepenuhnya dan mengenakan ransel. Itu berarti dia cukup miskin untuk tidak memiliki kartu spasial termurah yang harganya beberapa juta. Kemudian, ia bergabung kembali dengan pejalan kaki yang sibuk dan berjalan ke stasiun taksi. Tujuan berikutnya, Pelabuhan Antariksa. Felix menyeringai tipis saat ia menyatu dengan kerumunan. 3 jam kemudian, Felix sedang duduk di kokpit pesawat yang gelap itu. Dia baru saja melepaskan penyamaran wajahnya. Begitu dia mencabutnya, dia memijat wajahnya sambil mengeluh. Memang kalau dibiarkan selama 3 jam terus-menerus, wajahku pasti jadi sekeras batu. Lebih seperti sekeras otakmu. Asna mulai mengomel lagi, jika kamu tidak sekeras kepala itu, kamu akan menyetujui tawaran Dalilia dan membiarkan armada mengawalmu daripada membuang-buang waktu 3 jam di pelabuhan antariksa yang mengerikan itu. 3 jam tidaklah seburuk yang kualami di kehidupanku sebelumnya. Felix mengangkat bahunya acuh tak acuh. Jika Dalilia tidak memberinya izin untuk masuk ke pelabuhan antariksa dari pintu belakang, dia sebenarnya akan membuang-buang waktu lebih dari 5 jam hanya untuk menunggu gilirannya memasukinya. Kemudian, habiskan beberapa jam lagi dalam antrean lift luar angkasa. Saat ia mencapai stasiun ruang angkasa, ia akan diminta menunggu lagi hingga menemukan tempat dok yang kosong agar pesawat ruang angkasanya bisa terhubung dengan stasiun ruang angkasa. Jadi 3 jam benar-benar dapat ditanggung. Sekarang setelah dia berada di pesawat antariksanya, dia merasa segala sesuatu yang dilakukannya sepadan. Dia sedang dalam perjalanan menuju pasukannya sementara musuh-musuhnya masih berkemah di kastil dan kampus seperti orang-orang bodoh. Hanya jika para mata-mata itu gagal menemui Felix pada hari-hari berikutnya, mereka akan memberitahu atasan mereka. Ketika para penyihir mulai membicarakan ketidakhadiran Felix di kelas, saat itulah para atasan akan menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sayangnya, menyadari ada yang tidak beres dan mengetahui apa itu, merupakan 2 hal yang berbeda. Sebaiknya kau menghadiri kelas-kelas UVR. Lady Spink tiba-tiba memperingatkan, setelah kau kembali dari reruntuhan, kau akan segera menghabiskan semuanya dan memasuki tidur panjang yang akan berlangsung hingga ujian selesai. Jadi, sebaiknya kau persiapkan dirimu untuk perjalananmu. Baiklah, Felix meyakinkan. Lady Spink telah berbicara dengan kepala sekolah dan memberitahunya tentang ketidakhadiran Felix. Karena dia tidak akan menjalankan misi, dia diberi izin untuk mengandalkan fitur ghosting untuk kelas sejarah dan teori sambil menggunakan UVR untuk kelas praktiknya. Begitu saja, Felix akan tetap menghadiri kelas-kelas itu meski berada jutaan tahun cahaya jauhnya. Izin khusus ini tidak diberikan kepada semua orang sehingga para penyihir akan tetap berada di dalam kampus.
Lingkungan yang dibangun khusus untuk meningkatkan pembelajaran mereka dalam kehidupan nyata alih-alih membuat semuanya virtual. Tak lama kemudian, Dark Deviant melewati pos pemeriksaan pabean terakhir. Setelah melihat kegelapan tak terbatas di hadapannya, Felix memancarkan 10 wadah tertutup dan membukanya. Mereka tidak diisi dengan makanan, tetapi sebenarnya berisi harta karun alam kelas C dari berbagai macam golongan. Dia membukanya dan mulai melahapnya satu demi satu hingga tidak ada yang tersisa. Dia hanya merasa terisi tetapi tidak kembung, membuatnya paham bahwa dia masih jauh dari mencapai tanda kedua. Itu akan segera terjadi, sangat segera. Dia tersenyum tipis dan meninggalkan kokpit, menuju kamarnya. Saat dia memasuki VR Pod, dia meminta Ratu untuk membawanya ke lubang cacing VIP terdekat, yang mengarah ke jalan tol lubang cacing yang terhubung dengan Kekaisaran Penjaga. Perjalanannya tidak akan sepanjang terakhir kali karena lokasi reruntuhan hanya berjarak beberapa hari dari lubang cacing VIP lainnya. Saat Felix diberitahu bahwa pesawat luar angkasa itu melaju dengan kecepatan cahaya, Felix menghubungi Fatih Bodhidhi. Tepat 16 hari lagi, aku ingin kau berada di dekat lubang cacing VIP utama Kekaisaran Guardian yang terhubung dengan Kekaisaran Penyihir. Felix menekankan dengan nada serius, mengerti. Saya akan menagihmu 100.000 SC untuk setiap jam keterlambatanmu. Fatih Bodhidhi berkata sambil tertawa nakal. Baiklah, selesaikan saja. Felix menutup teleponnya, tidak ingin membuang-buang waktu untuk bertengkar soal uang ratusan ribu. Kemudian, dia mengenakan pakaian akademinya dan mulai mempersiapkan diri untuk kelas praktik sambil mengarang alasan tidak masuk akal untuk memberitahu gadis-gadis mengapa dia tidak akan menghadiri kelas di dunia nyata. Bagaimana kalau aku ceritakan pada mereka bahwa kakekku meninggal dan aku sedang sibuk mempersiapkan pemakamannya dan keluar dari kamarku? Felix menggaruk dagunya memikirkan hal itu. Sementara itu, di sebuah restoran pizza di UVR, Robert tiba-tiba bersin entah dari mana dan menatap staf dengan waspada, bajingan mana yang ingin aku mati. 7 hari kemudian, kelas bubar, jangan lupa kerjakan PR, ujian sudah semakin dekat. Teriak Bu Jamila dari balik podium, berharap suaranya bisa terdengar di antara mereka yang riuh rendah. Felix, gimana kalau kita ke bar malam ini? Usul Naima sambil memeluk buku. Felix melirik jam dan menolak dengan nada meminta maaf, ada hal yang harus dilakukan malam ini juga. Kamu selalu punya sesuatu untuk dilakukan, Naima cemberut. Mungkin nanti, karena tidak ingin berlama-lama dan menghadapi amukan gadis itu lagi, Felix melambaikan tangannya ke arah gadis-gadis itu dan mulai berubah menjadi partikel-partikel cahaya. Kau berlari lagi, dasar brengsek. Naima kesal dan meninju partikel cahaya itu di tengah tawa teman-temannya. Felix tidak mendengarnya karena dia sudah berada di dalam kamar tidurnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya kepada Ratu, apakah kita sudah dekat dengan lubang cacing VIP? Kita akan mencapainya dalam 5 menit. Bagus. Felix menganggukkan kepalanya dan menghubungi Fatih Bodhidhi. Ketika teleponnya tersambung, dia bertanya, apakah kamu menunggu di dekat lubang cacing seperti yang aku katakan? Ya, aku sudah menunggu selama 4 jam, kapan kau akan datang? Jawab Fatih Bodhidhi dengan tidak sabar. Saya akan tiba dalam 5 menit. Felix memberitahunya dan menutup telepon. Kemudian, dia memanggil Malak untuk memeriksa pasukan dan reruntuhan. Sejauh ini baik-baik saja, Sir Felix. Malak memastikan, belum ada yang mendekati planet itu. Petik 2. Tetap waspada, jika ada yang akan datang, dia harus tiba dalam 8 hari ke depan. Felix memperingatkan, baiklah. Felix mengucapkan selamat tinggal dan menutup teleponnya juga. Semoga saja para bajak laut itu dan Momo menyimpan koordinat itu untuk mereka sendiri. Felix berdoa dengan suara lirih, tidak berniat untuk berurusan dengan pengganggu lainnya. Tak lama kemudian, Sang Ratu memberitahu Felix bahwa mereka telah berhasil melewati lubang cacing itu. Silakan parkir 3000 km dari lubang cacing, pinta Felix. Karena pesawat ruang angkasa itu tidak lagi melaju dengan kecepatan cahaya, butuh waktu 1 menit untuk mencapai tujuan. Saat pesawat ruang angkasa itu berhenti, Felix keluar dan mengirim koordinat ke Bodhidhi. Setelah menunggu beberapa detik, robekan ruang tiba-tiba muncul di kamar tidur, menyebabkan udara tersedot ke dalam sementara perabotan mulai bergetar. Hanya ketika kepala bersisik biru berkilau Bodhidhi muncul dari lubang, ruangan kembali ke keadaan alaminya. Bodhidhi mendorong dirinya dengan cepat melalui lubang dan mulai melayang di tengah ruangan. Dia sangat kurus,
Felix sulit mempercayai bahwa itu dia. Sebelumnya, dia tampak seperti cacing gemuk yang bulat, tetapi sekarang dia menyerupai ranting biru. Bodidi, tanyanya sambil mengamatinya dengan pandangan tidak percaya. Apa? Antena Bodidi terfokus pada Felix. Sudah kubilang padamu untuk menurunkan berat badan, bukan menurunkannya semua. Felix mengusap alisnya dan mendesah, jadi kamu jadi terlalu gemuk atau terlalu kurus. Tidak ada kata tengah dalam kamusmu atau apa. Mana uang buat makan, dasar brengsek. Gerutu Bodidi seketika. Lebih baik kau tanyakan itu pada dirimu sendiri. Felix berkata sambil mengulurkan tangannya, berikan barang-barangku dan mari kita makan sesuatu di kafetaria. Kau membuatku merasa kasihan padamu. Begitu mendengar itu, Bodidi memancarkan kartu spasial dan segera menyerahkannya kepada Felix. Kemudian, dia bertanya dengan penuh semangat, di mana kafetaria? Ikuti aku. Felix memerintahkan kulit simbiot itu untuk memegang kakinya dan membawanya ke kafetaria. Kemudian, ia memasang kartu spasial yang diberikan kepadanya dan mulai memeriksa kekayaan alam di dalamnya. Setelah menyadari semuanya berada pada tempatnya, Felix menganggukkan kepalanya tanda puas dan mentransfer 70 miliar SC ke Malak agar dia bisa membaginya dengan pasukan. Dia tidak ingin mereka tahu bahwa itu darinya, tetapi dari organisasi. Jadi, wajar saja jika dia mengirim uang setelah organisasi mendapatkan harta karun itu. Kemudian, dia mengirim pembayarannya sendiri kepada Bodidi. Namun, si tolol itu bahkan tidak menyadari pemberitahuan itu karena dia hanya fokus pada kafetaria kosong di hadapan mereka. Makan, bagai anak kecil yang gembira, Bodidi dengan cepat melayang ke arah sebuah meja lalu duduk. Dia menekan menu dengan antenanya dan mulai memesan apapun yang menarik perhatiannya. Felix membiarkannya menuruti keinginannya dengan bebas sambil memilih meja lain untuk diduduki. Dia tidak memesan apapun untuk dimakan, tetapi dia memancarkan semua harta karun alam ke tanah. Kemudian, dia melepaskan kartu spasial Bodidi dan memasang kartunya sendiri. Setelah itu, dia memindahkan semua isi di dalamnya kecuali satu wadah tertutup. Dia tersenyum lebar dan membawanya ke pangkuannya. Lalu, dia membukanya dan tak dapat menahan diri untuk tidak menghirupnya dalam-dalam setelah hidungnya diserang aroma yang memikat. Itu berasal dari bunga berwarna kuning sitrus yang tidak memiliki batang. Bunga itu hanya memiliki akar seperti rambut yang menempel langsung pada bunga, sehingga tampak seperti ubur-ubur. Setelah menikmati wanginya beberapa detik, Felix memejamkan mata dan menelan bunga itu sekaligus, bahkan tidak repot-repot mengunyahnya. Baunya mungkin harum, tetapi belum tentu keadaannya akan seindah surga. Harta karun kelas A pasti ada kelasnya. Felix tersenyum sambil menepuk perutnya tanda puas, tampak seperti baru saja memakan seekor ayam utuh. Penatua, berapa banyak yang harus saya makan jika saya ingin memasuki tidur 7 hari saja? Tanya Felix. Inilah alasannya mengapa dia menyuruh Bodidi untuk mengambil harta karun itu di tengah jalan alih-alih menunggu sampai dia berkumpul dengan pasukan dan mengambilnya. Kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya tidak boleh ditunda, nanti dia akan menyesalinya. Aku yakin 3, tapi untuk amannya, konsumsi 2 lagi. Lady Spink menasihati. Felix berterima kasih kepada Lady Spink dan memancarkan 2 lagi harta karun alam bermutu A. Di hadapannya ada 2 harta karun yang nilainya sedikitnya 30+ miliar dalam pelelangan. Namun, Felix hanya memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya dengan ekspresi masam. Rasanya 5 kali lebih asam dari lemon. Felix segera mengambil sebotol air dan meneguknya beberapa teguk saja. Kemudian, ia membersihkan mulutnya dengan lengan bajunya dan menghampiri Bodidi yang baru saja dilayani oleh belasan pelayan. Kelopak mata Felix berkedut melihat puluhan piring diletakkan di atas meja satu demi satu. Meski begitu, dia tidak mengomentarinya dan hanya bertanya, apakah kamu sudah bertanya-tanya tentang ujian antar galaksi atau sudah mempersiapkan diri untuk itu? Saya sudah tanya-tanya dan mengumpulkan beberapa informasi tentangnya. Bodidi berbicara lewat telepati sambil membuka mulutnya yang tipis lebar, menampakkan sebuah lubang hitam. Lalu, dia benar-benar menyedot semua yang ada di atas meja. Garpu, piring, makanan, minuman. Tak ada yang tersisa di atas meja. Para pelayan bot, yang masih menaruh piring, terpaku di tempatnya, tidak tahu apa yang baru saja terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bajingan, pantas saja dia jadi gemuk.
Felix menutup mukanya melihat pemandangan itu dan merasa terlalu lelah untuk peduli dengan kebiasaan makan Bodidi saat ini. Jadi, dia bersikap seolah-olah tidak melihat apapun dan bertanya, apa yang kamu pelajari? Pertama, ujian selalu dilaksanakan pada tanggal 1 setiap bulan. Kedua, hanya cacing pengantar yang telah bekerja di lapangan selama minimal 1 tahun yang boleh ikut serta. Dan terakhir, hanya 1% yang lulus ujian. 1%, bahkan lebih sulit dari yang kuduga. Felix mengerutkan kening. 1% akan tercapai jika sebagian besar pesertanya bukan orang-orang yang mengulang ujian setiap bulan. Oh, itu sulit. Felix kehilangan sedikit kepercayaan pada Bodidi saat mendengarnya. Bodidi sudah kesulitan untuk lulus ujian karena ketidakmampuan belajarnya. Sekarang, dia harus bertanding melawan para pengulang. Felix tidak ragu sedikit pun bahwa Bodidi akan gagal setidaknya dalam 12 ujian berikutnya. Lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Seperti yang kukatakan, tidak masalah jika kau meninggal sekarang atau 5 tahun lagi, kesepakatan kita akan tetap ada di atas meja. Felix meyakinkannya, jangan khawatir, bos, aku sudah belajar dan berlatih untuk itu, kata Bodidi dengan nada percaya diri. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jangan habiskan semua persediaanku atau aku akan menghajarmu. Felix memperingatkan sebelum berdiri. Kemudian, dia melangkah ke lift yang sedang bergerak dan menuju kamarnya. Ketika dia sampai di sana, dia masuk ke dalam VR pod dan tidur di atasnya tanpa repot-repot masuk ke UVR. Pod bahkan lebih nyaman daripada tempat tidur. 9 hari kemudian, Asna dan yang lainnya duduk di meja bundar di dalam ruang kesadaran, bermain kartu Uno untuk menghabiskan waktu. Apakah ada yang akan membangunkannya? Tanya Thor sambil menatap kartu-kartunya. Sphinx harus melakukannya, ramalannya selalu salah. Kata Jormungandr sambil meletakkan sebuah kartu di tengah. Prediksiku benar. Lady Sphinx membela diri seperti biasa, bukan masalahku jika pencuri kecil itu tidak mau bangun sendiri. Yah, energi harta karun alam sudah diserap. Jadi, dia seharusnya bangun kapan saja sekarang. Asna membagikan karyanya sendiri. Tepat saat Jormungandr ingin menjawab, mereka mendengar suara ratu bergema di benak Felix. Tuan Felix, kita akan segera tiba di planet Surima. Benar saja, planet emas kecil itu dapat dilihat dari jendela kokpit pesawat ruang angkasa setelah kecepatannya dikurangi menjadi supersonik. Felix adalah orang yang menamakannya demikian karena di dalamnya hanya ada reruntuhan. Kita sudah sampai. Felix menguap sambil membuka matanya yang berkunang-kunang. Sepertinya dia baru saja mabuk berat. Felix memancarkan 2 ramuan peremajaan dan meminumnya. Setelah merasa segar kembali, ia tetap di tempatnya sampai sang ratu memberitahunya bahwa pesawat luar angkasa telah berhenti 100 km jauhnya dari planet itu. Hal pertama yang dilakukan Felix adalah mengirim pesan ke Malak, saya sudah sampai, bisakah kamu mendeteksi pesawat ruang angkasa saya? Di kokpit Northern Sentinel, mata Malak terbelalak setelah mendengar pesan Felix. Ia segera bertanya kepada Samir, apakah Anda melihat sesuatu di radar? Tidak, jawab Samir sambil melirik layar radar yang kosong. Mendengar hal itu, Malak mengirim pesan telepati kepada Felix, Tuan Felix, kami tidak dapat menemukan Anda. Apakah Anda masih jauh? Saya yakin saya hanya berjarak 100 km dari atmosfer, jawab Felix. 100 km. Malak agak kesulitan mempercayainya, terutama saat ia melihat radar masih tidak menangkap apapun. Ketika para perompak tiba, radar mendeteksi keberadaan mereka dari jarak ribuan mil. Begitu hebatnya sistem pengawasan pesawat luar angkasa itu. Sayangnya, terhadap sistem pengawasan Dark Deviant, itu masih dianggap omong kosong. Jika kau tidak bisa menemukanku dari jarak sejauh ini, itu artinya kita perlu meningkatkan sistem pengawasan Northern Sentinel secepat mungkin, kata Felix. Jauh lebih baik untuk menemukan kelemahan pesawat ruang angkasa kita sendiri dan mencoba memperbaikinya sebelum musuh memanfaatkannya. Pada saat ini, Northern Sentinel hanya menghadapi bajak laut dengan pesawat luar angkasa mereka yang jelek. Namun, saat mereka akhirnya berhadapan dengan klan garis keturunan dan armada latar belakang kuat lainnya, mereka akan ditempatkan di posisi yang buruk. Saya sangat setuju. Malak mendukung. Baiklah, saya telah mematikan sistem anti pengawasan, saya yakin Anda bisa melihat saya sekarang. Tanya Felix. Malak melihat radar dan menganggukkan kepalanya setelah melihat titik abu-abu. Benar,
Aku akan bergabung dengan kalian sekarang, katakan pada Samir agar tidak menembakiku. Felix memberitahu sambil meminta Ratu untuk menambah kecepatan mobilnya ke arah mereka. Tidak seperti mereka, radarnya menangkap mereka pada saat pesawat ruang angkasa itu berhenti. Saat pesawat ruang angkasa itu sedang dalam perjalanan, Felix berfokus pada kekuatan barunya. Ia merasa bahwa ia telah mengalami peningkatan yang cukup drastis jika dibandingkan dengan dosis harian yang ia konsumsi. Harta karun alami kelas C tersebut membantunya menambah berat badan 50 BF setiap hari. Tetapi setelah memakan ketiga harta karun kelas A itu, dia merasa kekuatannya telah tumbuh sedikitnya 2.500 BF. Ini mendorongnya melewati batas 20 kbf. Saya yakin saya masih harus menempuh 5.000 BF lagi untuk mencapai batas tanda kedua. Felix melepaskan tinjunya dan mengalihkan pandangannya ke jendela depan yang memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa kubik perak raksasa. Ukuran antara keduanya tidak ada bandingannya. Hal itu sudah bisa diduga karena pesawat antariksa Felix hanya dibeli dengan harga 180 juta, tidak seperti 1,5 miliar yang dihabiskan untuk Northern Sentinel. Kalau saja Felix tidak memodifikasi pesawat antariksanya, menambahkan senjata penghakiman ilahi plasma merah, dan melapisinya dengan kulit simbiot, pesawat itu hanya akan menjadi pesawat antariksa biasa dengan sistem pengawasan canggih. Kita ketemu di dekat lokasi reruntuhan, usul Felix sambil meminta Ratu untuk turun ke bawah. Malak menyuruh Samir melakukan hal yang sama dan kedua pesawat ruang angkasa itu berlomba menuju reruntuhan. Ketika mereka menembus atmosfer dan mencapai udara bawah, Felix menghentikan pesawat ruang angkasanya 30 km di atas tanah dan mengeluarkan pesawat pengintai. Ketika dia keluar, dia menyuruh Ratu untuk membawa pesawat antariksanya ke eksosfer dan meninggalkannya tersembunyi di sana. Di matanya, kedua pesawat ruang angkasa itu tidak perlu tetap berada di darat. Lebih baik dia simpan di luar angkasa sehingga dia bisa mengintai armada yang datang sebelumnya dan bahkan menggunakan penghakiman ilahi untuk menakut-nakuti mereka. Dalam waktu singkat, Felix dan yang lainnya telah bertemu 100 meter dari lokasi. Mereka semua mengenakan pakaian antariksa dan helm. Syukurlah, malam hari menyelamatkan mereka dari panas yang menyengat. Bos, saya harap perjalananmu aman, kata Hodri sambil menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat. Jones dan yang lainnya melakukan hal yang sama setelah merasakan sedikit tekanan yang dilepaskan Felix tanpa sepengetahuannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kekuatannya yang terus-menerus. Tekanan yang dialaminya sesungguhnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan naga dan ras unggul lainnya yang bisa membuat seseorang tersungkur ke tanah hanya dengan sekali pandang. Cukup formalitasnya, mari kita kembali ke Northern Sentinel dan membahas langkah kita selanjutnya. Felix melambaikan tangannya dengan santai dan berjalan di depan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka berkumpul di ruang konferensi dan dalam tim ini kursi pimpinan dipegang Felix sedangkan Malak duduk di sebelah kanannya. Saya perhatikan seluruh situs itu menghilang saat saya melihat dari pesawat saya. Kerja bagus untuk yang satu itu. Felix memuji lalu bertanya, apakah Anda melihat ada Tom Screamer yang meninggalkan tempat itu? Ribuan dari mereka benar-benar melarikan diri. Malak memberitahu sambil menunjukkan kepadanya gambar holografik kupu-kupu emas itu yang menerangi kegelapan malam saat mereka menuju ke suatu arah yang tidak diketahui seperti kawanan. Mereka tidak akan menimbulkan banyak bahaya bagi kita bahkan jika mereka kembali. Felix memperlihatkan hologram reruntuhan dan mengarahkan jarinya ke posisi yang ditandai lift. Kemudian, ia mulai menjelaskan rencana mereka. Dalam 2 jam, kita akan masuk melalui lift. Kita akan menelusuri kembali jejak kita ke kebun herbal dan membersihkan semua yang tersisa. Kemudian, kita akan langsung menuju ke perbendaharaan ketiga. Karena ini yang terakhir, pasti isinya lebih banyak harta karun daripada kebun herbal, iya kan, bos? Tanya Erik dengan ekspresi bersemangat. Ketika Felix melihat ekspresi antisipasi di wajah semua orang, dia memutuskan untuk langsung berkata jujur agar mereka tidak makin tersiksa di dalam. Aku tidak tahu, kata Felix jujur. Hah, bukankah organisasi sudah memberitahumu informasi dari Departemen Keuangan ketiga? Satu persatu, mereka mengajukan pertanyaan dengan ekspresi gelisah. Karena tahu bahwa masuk tanpa informasi sebelumnya akan meningkatkan kesulitan 10 kali lipat dibandingkan eksplorasi sebelumnya. Pasukan organisasi berhasil masuk ke dalam perbendaharaan tetapi mereka tidak menemukan harta apapun di dalamnya, tetapi hanya masalah. Karena jumlah mereka sedikit,
mereka memutuskan untuk mundur dengan keuntungan dari kebun herbal daripada mempertaruhkannya untuk harta karun yang tidak diketahui. Felix mencampur beberapa kebohongan dengan kebenaran dan menyajikannya kepada mereka. Apa yang ia gambarkan sebenarnya adalah apa yang terjadi pada para bajak laut. Mereka sudah memiliki beberapa anggota dan akhirnya kehilangan beberapa anggota lagi di perbendaharaan ketiga. Untungnya, mereka punya jalan keluar di perbendaharaan, yang membantu mereka lolos dengan setidaknya membawa harta karun alam yang terkumpul. Jadi, perbendaharaan ketiga benar-benar merupakan misteri bahkan bagi Felix, dan dengan sedikit pengetahuan yang dimilikinya tentang hal itu, ia berencana untuk mencari harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Dia yakin ada sesuatu yang menakjubkan di dalamnya karena tingkat kesulitannya merupakan yang tertinggi di seluruh reruntuhan. Sial, kita bahkan tidak punya Slime untuk menjadi pelopor lagi. Hodri mendecak lidahnya karena jengkel setelah teringat Momo. Bawa saja bot bersamamu. Felix menyorotkan mesin perak beroda 4 yang memiliki kamera di kepalanya dan berkata, mesin itu mungkin tertipu oleh ilusi, tetapi mesin itu akan berfungsi sebagai penggerak perangkap yang sempurna. Ya, sekarang setelah bos bersama kita tidak akan terpengaruh oleh ilusi, yang berarti robot akan melakukan triknya. Kata Jones dengan nada bersemangat. Bot jarang digunakan untuk mengintai reruntuhan karena Slime 100 kali lebih baik. Mereka melakukan semua hal yang bisa dilakukan bot. Ditambah lagi, hal-hal yang tidak bisa dilakukan bot. Namun dengan situasi yang sedang berlangsung saat ini, siapapun akan memilih bot yang patuh kapan saja. Persiapkan diri kalian. Felix menepukkan tangannya 2 kali dan berkata, kita akhiri saja ini sebelum ada yang datang dan merusak pesta kita lagi. Semua orang menganggukkan kepala dan menyebar. Sebagian pergi bermeditasi, sebagian pergi bermain game, dan sebagian lagi pergi membaca. Masing-masing memiliki metode persiapan mental yang unik dan Felix membiarkan mereka melakukannya. Tidak seperti mereka, dia masuk ke UVR dan pergi ke kamar UVR Jormungandr untuk menghabiskan 2 jam itu, mandi di rawa beracun. Dia tidak pernah berhenti melakukan ini untuk meningkatkan afinitasnya dengan racun sehingga dia benar-benar dapat menggunakan kemampuan racun eksternal dalam pertarungannya. Sejauh ini, kemajuannya berjalan terlalu lambat dan Jormungandr telah menjelaskan kepadanya bahwa bukan hanya bakatnya saja yang memengaruhi hal ini tetapi sebenarnya aspek virtual dari afinitas tersebut. Sang Ratu mungkin telah menyalin partikel beracun tersebut ke tingkat yang mengerikan, tetapi pada akhirnya, itu tetap saja hanya salinan virtual. Jika aku ingin afinitasku meningkat tajam, aku harus membangun kebun herbalku sendiri, yang isinya hanya harta karun alam beracun kelas A. Felix tersenyum pahit, bagaimana aku bisa melakukan itu jika aku memakan harta karun itu untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Bagian terburuknya, ia menyadari bahwa ia akan menghadapi masalah yang sama dengan elemen petir dan elemen-elemen lain yang akan datang. Dia tidak berani memikirkan apa yang harus dilakukannya jika dia menggunakan elemen langka, seperti ruang, waktu, kekosongan, kehancuran, .dll, pada tahap ketiga penggantiannya. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat Felix terus maju cukup untuk membuat seluruh kerajaan bangkrut. Celakanya, ini adalah harga yang harus dibayar manusia agar dapat memutuskan belenggu yang dipaksakan alam semesta kepadanya dan dapat duduk bersama orang-orang hebat di puncak piramida. Tak lama kemudian, 2 jam persiapan telah berlalu, dan pasukan telah berkumpul di depan pintu masuk pesawat ruang angkasa, tampak penuh semangat dan fokus. Tanpa sepatah kata pun terucap, mereka semua menuju keluar dan menaiki platform melayang mereka menuju koordinat lift. Karena ilusi yang terbentuk, mereka tidak dapat melihat apapun kecuali pasir keemasan dan bukit pasir. Namun Asna dapat melihat sebuah menara silinder panjang berwarna kecoklatan tanpa puncak, berdiri tegak sendirian di tengah antah berantah. Sesampainya di lokasi, mereka memperlambat laju kendaraannya karena takut menabraknya. Sementara yang lain terus memperhatikan dengan mata tajam, berharap menemukannya. Felix dipandu ke sana oleh Asna. Di sini teman-teman. Felix memberitahu sambil menempelkan tangannya di dinding tak kasat mata itu. Pasukan itu berdiri di dekatnya dan mengulurkan tangan mereka untuk menyentuhnya juga. Setelah merasakannya, mereka tak dapat menahan rasa kagumnya kepada pemilik reruntuhan yang mampu menciptakan ilusi efektif abadi seperti itu. Aku akan naik dulu untuk mengintai. Felix mengungkapkan sambil menggunakan platform melayangnya untuk mempercepat lajunya secara vertikal. Platform melayang menggunakan sistem anti-gravitasi yang sama seperti pada hovercar,
yang membuatnya mampu pergi kemana saja selama ada permukaan. Dalam beberapa detik, Felix dihentikan oleh Asna setelah dia hendak mencapai puncak. Felix menggunakan nanobot di kakinya untuk berpegangan erat pada platform, sehingga dia tidak akan jatuh saat berhenti. "Apa yang kamu lihat?" tanyanya pada Asna. "Tutup lagi," jawab Asna sambil menatap langit-langit menara yang tertutup rapat. "Apakah kau melihat tombol, pegangan, teka-teki, atau apapun yang dapat membantu membukanya dari luar?" tanya Felix. "Tidak, saya kira itu kekerasan." Felix menunduk dan meminta, "Malak, kemarilah dan cobalah melelehkan langit-langit." Suara mendesing. Malak memanggil dua sayap biru menyala yang indah dan terbang ke arahnya. Saat dia sampai di sisinya, Felix menunjuk ke langit-langit dan memberinya sedikit ruang. Malak melangkah dan berdiri di langit-langit, lalu dia mencondongkan tubuh dan meletakkan kedua tangannya di permukaan logam tak kasat mata itu. Tanpa ragu sedikit pun, dia memanifestasikan dua bola api sementara tangannya masih menempel di langit-langit. Hal ini menyebabkan api menyebar keluar, bukannya membentuk bola. Mereka terus menyebar hingga menutupi seluruh langit-langit, mewarnainya sepenuhnya menjadi biru, bahkan mereka yang berada di bawah dapat melihatnya dengan jelas. Tak seorang pun berbicara karena mereka terlalu gugup dengan gagasan bahwa langit-langit akan terbuat dari bahan lain yang sangat tahan lama. Ketika Malisa mengamati langit-langit selama pelarian mereka, dia menyebutkan bahwa langit-langit itu mudah pecah karena bentuknya seperti logam baja. Namun, langit-langit terbuka sebelum mereka bisa mengujinya. Jadi, ada beberapa keraguan di udara. "Saya pikir itu mulai mencair," Malak tiba-tiba berkata dengan nada ragu. Karena tidak bisa melihat, dia hanya bisa berkomentar berdasarkan perasaannya. Saat ini, dia merasa tangannya sedikit tenggelam. Dalam beberapa detik berikutnya, keyakinannya berubah menjadi keyakinan setelah posisi di mana dia berdiri mulai tenggelam juga. "Ini sedang bekerja, teman-teman. Bersiaplah untuk masuk," Malak memberitahu sambil terbang sedikit di atas langit-langit, sambil berjaga-jaga agar dia tidak terjatuh. Kendala pertama telah diatasi. Semoga saja semuanya berjalan lancar. Para anggota tim saling berpelukan dengan gembira sementara mereka terus menyaksikan Malak melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian, mereka mulai melihat tetesan air biru cair jatuh seperti hujan, membuat mereka menyadari bahwa langit-langit telah jebol. Namun, Malak tidak berhenti hanya dengan membuat lubang untuk masuk tetapi terus melelehkannya hingga tidak ada yang tersisa. Siapa yang tahu jika langit-langitnya akan jebol saat mereka mulai menggunakan lift untuk naik ke atas. "Bagus sekali, Malak," Felix memuji sambil tersenyum senang saat melihat Malak terengah-engah di dalam helm. Sepertinya bahannya juga benar-benar berkualitas tinggi. Mungkin tidak sesulit Struck Race tetapi membuat celana primogenitor seperti ini berarti itu adalah pertarungan yang menantang. Felix ragu mereka akan berhasil melelehkannya jika itu adalah elementalis api biasa. Inilah alasannya mengapa memiliki garis keturunan primogenitor dari berbagai elemen yang belum digunakan akan selalu menjadi keuntungan bagi Felix. "Minggir," perintah Felix sambil menjadi orang pertama yang melompat ke dalam lubang tak kasat mata itu, membuatnya tampak seperti sedang jatuh bebas di mata rekan-rekannya. Ketika Felix hendak mencapai tanah, ia cukup menggunakan tarikan listriknya ke dinding untuk memaksa dirinya berhenti. Berbeda dengan yang lain, dia bisa melihat dinding dengan jelas seolah ilusi itu hanya terjadi di luar saja. Tidak berniat membuang waktu lagi, Eric dan yang lainnya menggunakan metode mereka sendiri untuk mengakses menara. Dalam beberapa saat, semua orang berkumpul di peron yang terkena dampak negatif dari material cair yang jatuh di atasnya. Nampaknya 70%-nya ikut mencair dan menyatu dengan material cair. Akan tetapi, tidak seorang pun peduli tentang hal itu karena mereka dapat menggunakan alternatif lain untuk mencapai permukaan. Untuk saat ini, mereka fokus menelusuri jejak langkah mereka menuju kebun herbal di dalam labirin. Untungnya, hal itu tidak terlalu sulit dengan ingatan Felix yang sempurna dan rekamannya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka kembali ke depan gerbang 3 warna. Semuanya tertutup rapat. Felix berjalan menuju gerbang emas di tengah dan mengucapkan kata "ya" dalam hieroglif. Tanpa ada komplikasi yang tiba-tiba, gerbang itu terbuka perlahan, memungkinkan pasukan itu menikmati pemandangan yang tersisa dari taman itu. Jika dibandingkan dengan apa yang mereka panen, jumlahnya tidak akan mendekati 40%. Anak laki-laki dan perempuan. Felix menepukkan kedua tangannya 2 kali sambil menyeringai tipis dan berkata,
aku tidak ingin melihat sehelai pun rumput tertinggal. Erik dan yang lainnya saling menatap dengan penuh harap dan harap-harap cemas. Kemudian, mereka segera berlari menuju taman kaca dan memilih area mereka sendiri. Mereka memancarkan alat panen mereka dan mulai menggarap kekayaan alam itu dengan hati-hati, tidak ingin merusaknya seperti yang pernah mereka lakukan karena terburu-buru. Sementara itu, Felix terus berjalan di dalam taman dengan mata terpejam, merasa seperti sedang menginjak tanah abadi. Karena ia memiliki 100% afinitas terhadap pasir, ia dapat merasakan partikel pasir di sekelilingnya seperti ia terkubur di dalam bukit pasir. Perasaan ini sebenarnya hampir setara dengan apa yang ia alami di rawa racun virtual. Fakta bahwa saya dapat mencapai tingkat kepekaan yang sama dalam waktu kurang dari 5 detik tentu saja menunjukkan dengan jelas bahwa pelatihan afinitas virtual itu omong kosong. Felix tersenyum pahit setelah mengingat ratusan jam yang dihabiskannya di rawa racun virtual. Ratusan jam kerja keras dapat diselesaikan dalam hitungan detik. Itulah berita paling mengecewakan yang pernah didengar dalam hidupnya. Felix hanyalah seorang manusia. Ia juga bisa kehilangan motivasi ketika melihat jam-jam yang dihabiskannya untuk berlatih hanya terbuang sia-sia. Nak, kalau kau tidak punya cara membangun taman sendiri untuk berlatih, maka kau hanya punya dua pilihan untuk meningkatkan afinitasmu. Jormungandr berkata dengan tenang, terlahir sebagai orang yang berbakat dalam racun atau menghabiskan waktu bertahun-tahun seperti yang lain, menggunakan sumber daya UVR dan beberapa area dunia nyata di mana unsur racun berada pada tingkat tertinggi. Mendengar itu, Felix tiba-tiba tersentak dan bertanya, "Elder, Anda adalah primogenitor racun. Mustahil bagi Anda untuk tidak memiliki lokasi di alam semesta di mana elemen racun mendominasi elemen lainnya." "Kau benar, aku tidak hanya mengenal beberapa tempat, tetapi banyak di antaranya." Jormungandr mendesah, "Namun, aku tidak tahu apakah mereka bertahan seiring berjalannya waktu atau tidak karena sudah miliaran tahun berlalu sejak terakhir kali aku mengunjungi mereka. Mungkin Lady Sphinx atau Ratu bisa membantu kita dengan proses eliminasi sampai kita menemukan lokasi yang baik untukku berlatih," saran Felix. "Saya tidak begitu mengenal daerah-daerah beracun di alam semesta. Daerah-daerah yang saya tahu mungkin sudah diambil oleh latar belakang lain." Lady Sphinx memberitahu, "Wajar saja jika sebagian besar lokasi dengan energi unsur yang tebal diamankan oleh latar belakang yang kuat baik untuk sumber daya mereka atau sekadar mengirim para junior untuk berlatih di sana sehingga afinitas mereka akan meningkat secara substansial dalam prosesnya. Misalnya, alam bayangan dimonopoli oleh ras Sadobon. Mereka adalah salah satu dari 30 ras terkuat di alam semesta hanya karena junior mereka dikirim pada usia dini untuk belajar di dalamnya. Tetua, bisakah Anda memberitahu Ratu beberapa nama lokasi untuk mengetahui apakah masih ada atau sudah diambil?" pinta Felix. Jormungandr menyetujuinya dan mulai menyebutkan satu demi satu nama sementara sang ratu terus mengulangi bahwa nama itu tidak terdaftar dalam basis datanya. Hal ini berlangsung selama lebih dari 30 detik hingga Ratu tiba-tiba berkata, "Gunung berapi miasmik ada di dalam basis data. Haruskah aku membocorkan detailnya?" "Silakan," kata Felix dengan nada bersemangat. Gunung berapi miasmik telah ditemukan oleh keluarga Brownfoot di Kekaisaran Kurcaci. Saat ini gunung ini terbuka untuk umum tetapi dikenakan biaya berdasarkan 1 jam. "Berapa biaya yang harus saya keluarkan kalau saya tinggal di sana selama paling sedikit setengah tahun?" tanya Felix. 1 jam menghabiskan biaya 5 juta SC, jadi Anda harus membayar 21.900.000.000 SC. Dasar penipu. Felix langsung mengumpat, hatinya serasa tercabik-cabik hanya karena memikirkan harus membayar begitu banyak uang untuk kesempatan meningkatkan afinitas racunnya. Siapa tahu butuh waktu bertahun-tahun. Felix tidak siap untuk investasi yang sia-sia seperti itu. "Tetua, jika kau masih ingat koordinat pasti lokasi-lokasi beracun yang tidak terdaftar itu, aku ingin menargetkan mereka terlebih dahulu." Felix berkata dengan mata menyipit. Dia merasa lebih bermanfaat untuk mencari lokasi-lokasi yang mungkin ada di era ini atau tidak daripada menghabiskan ratusan miliar untuk beberapa tahun ke depan di lokasi publik yang mungkin sudah kehilangan daya tariknya. Lagi pula, apapun yang tetap menjadi milik publik selama ini tidak akan bisa bertahan jika tercemar oleh manusia. Itu hanya fakta. Tak lama kemudian, Felix dan yang lainnya telah selesai memanen setiap harta karun alam di taman, yang mengakibatkan hancurnya keindahan taman yang menakjubkan itu. Hanya Felix dan gadis-gadis yang merasa sayang jika tamannya diubah seperti ini.
Sisanya, mereka terlalu sibuk dengan puluhan harta karun alam di dalam kartu spasial mereka hingga tidak peduli dengan apapun. Berapa totalnya? Tanya Felix. 35 harta karun alam. Malak membaca dari hologram dengan nada gembira, kami memiliki 25 harta karun kelas B dan 10 harta karun kelas A. Felix tidak heran jika nilai B mendominasi sejak pertama kali panen, ia perintahkan agar mengutamakan nilai A saja. Meski begitu, nilai B masih bagus karena bisa dijual di lelang dengan harga minimal 10 miliar SC. Kerja bagus semuanya. Felix bertepuk tangan dan berkata, tapi mari kita tinggalkan harta karun itu untuk nanti dan menuju ke perbendaharaan ketiga, kita tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di sini. Pasukan itu mendengarkan dengan patuh dan membentuk barisan. Kemudian, mereka mengikuti Felix keluar dari taman yang gundul dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. 15 menit kemudian, Felix dan pasukannya telah mencapai tangga berhias yang mengarah ke gerbang terbuka lebar. Beberapa dari mereka mengalami 1 atau 2 cedera selama perjalanan karena mengaktifkan beberapa perangkap. Tapi tidak ada yang tidak bisa disembuhkan dengan ramuan peremajaan. Haruskah kita naik? Aku merasa tidak enak tentang ini. Malak bertanya dengan nada khawatir dari belakang Felix. Bukan hanya dia yang tidak suka gerbangnya terbuka. Mereka lebih suka gerbangnya ditutup dan Felix yang membukanya dengan memecahkan teka-teki. Setidaknya, tidak akan ada perasaan malapetaka yang akan datang jika mereka berani memasuki gerbang. Lagi pula, siapakah yang akan membiarkan gerbang ke suatu tempat penting terbuka lebar kecuali ia benar-benar yakin bahwa siapapun yang masuk ke dalam tidak akan melihat cahaya matahari lagi. Aku akan pergi melihatnya. Jangan ikuti aku. Felix berkata sambil menaiki tangga, sepenuhnya yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya selama dia tetap berada di luar gerbang. Pasukan itu khawatir terhadapnya tetapi mereka mendengarkan perintahnya dan tetap diam dan diam. Saat mencapai puncak, Felix disambut dengan pemandangan yang sama seperti yang dilihatnya dalam film dokumenter. Patung berkarat besar duduk di singgasana sementara diserahkan oleh puluhan penjaga berbaju zirah dan memegang berbagai jenis senjata. Semuanya tampak terbuat dari batuan biasa, bukan dari batuan strukturase yang tidak pernah terpengaruh oleh bahaya lingkungan atau perjalanan waktu. Patung di atas takhta itu berkepala buaya dan berbadan manusia. Telapak tangan kanannya terentang ke depan seperti sedang mengemis. Sisanya berdiri dalam posisi yang sama, tegak dan tegak. Di samping patung-patung tersebut, terdapat sebuah aula yang luas dan sebuah monolit setinggi bas di tengahnya. Tidak ada tulisan apapun di situ. Wah, benda itu malah tampak seperti sepotong emas halus yang mampu memantulkan cahaya. Felix mengabaikan monolit itu untuk saat ini dan fokus pada langit-langit yang runcing dan tajam. Dia tahu bahwa mereka saat ini berdiri tepat di tengah piramida emas, tepat di bawah puncaknya. Mereka telah menempuh perjalanan panjang, mulai dari berjalan di bawah piramida hingga mencapai jantungnya. Pintu keluarnya, apakah mungkin kita masih bisa menggunakannya? Felix bertanya-tanya sambil menyipitkan matanya ke puncak keemasan itu. Dalam film dokumenter itu, para perompak berhasil melarikan diri melalui puncak setelah mereka terlalu dekat dengannya. Kejadiannya begitu cepat, Felix tidak tahu apakah mereka telah menginjak sesuatu untuk membuka puncak atau hal itu berdasarkan sensorik. Apapun itu, para bajak laut itu sangat beruntung karena saat mereka melangkah masuk, gerbang telah tertutup di belakang mereka, membuat mereka terperangkap bersama patung-patung itu. Sebelum aku menjebak pasukanku di dalam, aku perlu mencoba dan memahami apa tujuan aula ini dan mengapa sangat penting untuk ditempatkan di jantung piramida. Felix meletakkan dagunya di telapak tangannya dan mulai merenungkan kemisteriusan ruangan itu. Dia sudah menganalisis informasi yang diberikan Asna kepadanya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah bisa mengerti apa arti ruangan ini. Mengapa pemilik kuil membangun patung yang sangat besar dan menaruhnya di atas singgasana dengan para penjaga di sampingnya? Mengapa dia mengulurkan telapak tangannya seperti itu? Apa tujuan dari monolit raksasa kosong yang ditempatkan hanya beberapa meter di belakang puncak, bukan tepat di bawahnya? Begitu banyak pertanyaan yang perlu dipecahkan sebelum Felix sempat berpikir untuk masuk ke dalam. Para penjaga ditempatkan dengan jarak 5 meter dari satu sama lain, menciptakan rasa keteraturan dan harmoni. Felix berpikir sambil mengamati area di sekitarnya, namun, monolit tidak ditempatkan di tengah aula. Entah bagaimana itu merusak rasa keteraturan ini. Agak aneh, mengapa kamu berpikir begitu? Asna bertanya dengan rasa ingin tahu.
Pikirkan semua yang telah kita lalui di reruntuhan. Felix mengernyitkan alisnya. Pertama, kita harus berjalan bersamaan dalam bentuk segitiga. Siapapun yang salah langkah akan gagal. Ini menyiratkan keteraturan dan keselarasan. Lalu, ada teka-teki yang selalu ditulis di sisi atau tengah gerbang dalam garis lurus yang tepat seperti penggaris. Jangan lupa bagaimana sarang lebah dan taman, baik yang ilusi maupun nyata, diposisikan tepat di tengah ruangan. Felix mulai mengetukkan sikunya. Detail-detail kecil itu menunjukkan betapa teliti pemilik reruntuhan ini. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa membuat kesalahan dengan menempatkan monolit emas ini beberapa meter di belakang bagian tengah? Jika kau mengatakannya seperti itu memang tidak masuk akal. Asna menyetujui keraguannya. Bagi orang yang sangat teliti, seharusnya tidak mungkin membuat kesalahan seperti itu dan bahkan di aula yang dibangun di bagian piramida yang begitu penting. Ini menyiratkan bahwa monolit itu seharusnya ditempatkan beberapa meter ke belakang. Tetapi mengapa? Video yang direkomendasikan, Warriors Abyss Official Update 2 Atelier Characters Introduction Trailer, 78.9K. 3. Video player is loading. Unmute. Duration, pukul 1.39. Current time, pukul 0. Advanced settings, full screen, play, rewind 10 seconds. Up next. Karena kita sudah menetapkan bahwa hal itu disengaja, kita perlu mencari tahu hubungan antara monolit itu dengan segala sesuatu di dalam aula itu. Felix beralih fokus ke puncak piramida yang runcing. Aku tidak tahu bagaimana para perompak membukanya, tetapi aku lebih cenderung percaya bahwa pintu itu terbuka secara otomatis jika seseorang terlalu dekat dengannya. Felix beralasan, itulah yang terjadi pada para perompak. Ini berarti puncak itu tidak dimaksudkan sebagai rute pelarian rahasia sejak awal. Hehe, kalau itu bukan jalan keluar, apakah itu jendela agar cahaya bisa masuk? Canda Asna. Tepat saat Felix ingin memarahinya karena bercanda di saat yang serius seperti itu, matanya membelalak setelah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika puncak dimaksudkan sebagai jendela cahaya, ini berarti bahwa pada zaman dahulu, kuil ini seharusnya berada di atas permukaan. Jadi, ketika fajar tiba, cahaya akan menembus puncak dan mendarat di monolit karena posisinya. Melihat permukaan monolit halus yang memantulkan cahaya membuat Felix menyadari bahwa cahaya akan dipantulkan ke suatu tempat alih-alih diserap. Di mana? Felix memandang apa yang ada di depan monolit itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam karena gelisah ketika ia melihat bahwa itu adalah telapak tangan yang terulur. Benda pertama yang akan terkena cahaya itu adalah telapak tangan patung. Felix tidak tahu apa yang akan terjadi jika cahaya itu menyentuh telapak tangan tetapi intuisinya berteriak padanya bahwa itulah yang akan dia cari. Harta karun aula kosong. Bos, apakah kamu terpesona dengan harta karun itu atau apa? Eric mengirimkan pesan telepati setelah menunggu beberapa menit tanpa respons dari Felix. Semua orang mulai gelisah dan diamnya Felix tidak banyak membantu. Tak ada harta karun di sini, tapi kurasa aku menemukan cara untuk membawanya ke cahaya. Felix bergumam sambil melirik ke puncak, kita hanya perlu menemukan cara untuk membawa cahaya itu keluar secara harfiah. Felix tahu itu akan sangat sulit karena kuil terkubur di bawah pasir dan pilar-pilarnya rusak. Dia tidak lupa bahwa seluruh lokasi reruntuhan telah dihancurkan oleh para bajak laut dan mereka. Kita perlu menyingkap puncaknya sebelum kita melangkah masuk ke dalam aula. Felix memutuskan untuk melakukannya secara perlahan dan aman. Lagi pula, dia tidak bisa membawa pasukannya ke dalam aula sementara yang lain mencoba menggali puncak itu. Itu sama saja bunuh diri karena proses penggalian bisa berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Ini tidak akan mudah, tapi ini harus dilakukan jika aku ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan aula ini dariku. Felix menyipitkan matanya ke arah kepala buaya pada patung itu dan berpikir, satu-satunya hal yang aku yakini adalah, aula ini tidak dimaksudkan untuk pemujaan. Itu sudah bisa diduga karena patung Lady Sphinx bukanlah yang ada di singgasana. 5 jam kemudian, tim telah memulai proses penggalian dan membuat beberapa kemajuan menuju puncak piramida, berkat kemampuan aktif Eric Cosmic Vortex Asteris. Karena mereka menggali puing-puing dan mereka harus menggali cukup dalam, Eric diizinkan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. 2 jam pertama hanya digunakan Eric untuk mengerahkan kemampuan anginnya di lokasi sambil terus memulihkan energinya dari batu.
Pasukan itu baru mengambilnya dari sana ketika mereka melihat bahwa ia telah menggali sendiri pasir dan puing-puing sedalam lebih dari 10 meter. Menurutmu butuh waktu berapa lama? Tanya Malak sambil berdiri di dekat Felix. Jika kita terus seperti ini, aku ragu kita akan bisa meninggalkan tempat ini dalam waktu 2 minggu. Felix menjawab sambil menatap pasukan yang sedang menggunakan sekop dan mesin untuk menggali. Terlalu berisiko untuk tinggal di sini terlalu lama, kata Malak. Aku setuju, kita perlu menggunakan metode itu. Felix menghela napas dan memberi perintah, teman-teman, kosongkan kartu spasial di kamar kalian dan mulailah menggunakannya untuk menggali lebih cepat. Felix tidak ingin menggunakan metode ini karena mengharuskan kartu spasial kosong sehingga pasir tidak akan menyentuh item di dalamnya. Tidaklah baik untuk membuat orang lain mengosongkan kartu spasial mereka karena di sana terdapat rahasia mereka dan beberapa item yang dapat rusak jika dibiarkan terlalu lama. Itulah sebabnya Felix tidak merasa perlu menggunakannya pertama kali karena hanya butuh beberapa hari untuk menemukan pintu masuknya. Tetapi tidak kali ini, dimengerti, bos. Di atasnya, para anggota regu mematuhi perintah itu dengan patuh karena mereka mengerti bahwa situasinya mendesak. Dalam beberapa menit, mereka kembali dari pesawat ruang angkasa dan memulai kembali pekerjaan mereka. Erik mengarahkan gelang apnya ke pasir di depannya dan mulai memancarkannya seperti ruang hampa di dalam kartu spasialnya. Bahkan tidak masalah jika ia akhirnya memancarkan puing-puing atau batu-batu besar karena kartu spasial menerima apapun yang tak bernyawa. Sisanya melakukan hal yang sama dalam radius 5 meter. Ini adalah lokasi persis puncaknya dan mereka menggali di sekitarnya, bukan di seluruh lokasi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Jones mengangkat tangannya dan berkata, "Saya sudah kenyang, saya akan membongkar muatan." Kemudian, dia berlari menuju ruang kosong dan mulai mengosongkan isi kartu spasial dengan bebas. Satu persatu, yang lain mulai melakukan hal yang sama. Setelah selesai, mereka kembali untuk mengulang urutan yang sama. 6 hari kemudian, Felix terlihat ikut bersenang-senang dengan menggunakan 4 gelang up dan kartu spasial untuk menggali area sekitar. Itu adalah gelang milik penyewanya yang sedang digunakan. Ketika regu bertanya kepadanya tentang gelang-gelang itu, ia hanya mengatakan bahwa itu adalah gelang cadangan dengan kartu spasial. Mereka membelinya dengan sekejap karena tidak ada alternatif lain dalam pikiran mereka. Kita sudah masuk terlalu dalam, waspadalah terhadap keruntuhan yang tiba-tiba. Felix memperingatkan semua orang sambil mengangkat kepalanya dan melihat seberapa dalam lubang tempat mereka berada. Lubang itu ditopang oleh pilar-pilar yang mereka gali. Lubang itu diperkuat oleh jaringan tanaman merambat Nichi yang menutupi seluruh lubang. Aku akan memperkuat mereka lagi. Nichi memberitahu sambil memuntahkan lebih banyak tanaman merambat untuk menahan pilar-pilar dan menjaga dinding yang mengeras tetap kuat. Dinding-dinding itu diperkeras oleh kemampuan Jones dalam menahan air dan es. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan bisa mengatasi pasir yang runtuh kembali ke dalam lubang. Aku sudah kenyang, aku akan kembali. Felix memberitahu sambil mengaktifkan busur petirnya. Kemudian, dia menggunakannya untuk menarik dirinya ke atas. Akan tetapi, saat ia hendak pergi, ia mendengar seruan keras Erik, "Sepertinya aku menemukannya." Tanpa ragu sedikit pun, Felix berbalik dan melompat ke dalam lubang, menggunakan busur petirnya untuk memperlambat dirinya. Saat dia mendarat, dia melihat semua orang berkumpul di sekitar Erik dan mereka melihat ke satu tempat. Felix masuk ke dalam bungkusan itu dan melihat ke bawah. Ia tak dapat menahan senyum lebar setelah melihat ujung emas yang tajam dan runcing terekspos ke dunia. "Akan kubongkar seluruhnya." Erik pun bersemangat dan berlutut di tanah, lalu mulai menyingkirkan pasir dengan cepat menggunakan tangannya seperti seekor anjing. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh puncak piramida terungkap. Akhirnya, alhamdulillah, saya mulai berpikir kalau kita menggali di lokasi yang salah. Sama, terlalu mengerikan untuk memikirkannya saja. Pasukan itu tidak dapat menjelaskan betapa lega dan bersyukurnya mereka melihat puncak keemasan berkilauan di hadapan mereka. Puluhan jam dihabiskan untuk menggali dan mereka pasti akan kesal jika mengetahui koordinatnya salah. Kenapa tidak terbuka? Felix bergumam pada dirinya sendiri sambil menyentuh permukaan halus track race. Apakah hanya bereaksi dari dalam saja atau mendekatinya bukanlah kuncinya? Felix mulai meragukan teorinya, tetapi ia tahu bahwa belum saatnya mempertanyakannya. Sebab, matahari akan segera terbit. Agar teorinya berhasil,
ia memerlukan keberadaan sinar matahari saat berhasil membuka puncaknya. Nichi dan Jones, tetaplah di sini dan jaga tembok tetap kokoh. Felix segera menyuarakan perintahnya, yang lain ikut aku ke pesawat luar angkasa, kita tidak tahu berapa lama tembok ini akan bertahan bahkan dengan bala bantuan Nichi dan Jones. Pasukan itu tampaknya tidak membutuhkan istirahat karena mereka telah mengikuti Felix keluar dari lubang dan mulai berlari menuju pesawat luar angkasa sambil mengosongkan gelang up mereka dari pasir. Ketika mereka masuk, mereka langsung menuju kamar mereka dan mengisi kartu spasial mereka dengan barang-barang mereka. Kemudian, mereka menuju lift setelah melemparkan 2 kotak batu elemen kepada Jones dan Nichi. Beberapa saat kemudian, pasukan itu tiba di tangga, menuju aula kosong. Kali ini, mereka semua menaiki tangga bersama Felix sambil memasang ekspresi serius. Felix telah memberitahu mereka bahwa para penjaga akan bangun saat kaki mereka menyentuh aula. Mereka sama sekali bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Ketika mereka sampai di gerbang yang terbuka lebar, Felix memerintahkan mereka untuk berhenti sambil mengatur waktu arlojinya agar tepat pada waktu ketika matahari akan cukup tinggi untuk bersinar di puncak piramida. Kita punya waktu kurang dari 5 menit. Felix memberitahu pasukan tentang rencana itu, Malisa, aku ingin kau mencari tahu cara membuka puncak piramida itu. Cobalah semuanya karena hidup kita bergantung padanya. Aku akan melihatnya. Malisa meyakinkan dengan nada serius. Sedangkan untuk kita akan berhadapan dengan para penjaga. Felix menunjuk mereka dan berkata, ada lebih dari 10 penjaga di sekitar, belum termasuk yang duduk di singgasana. Akan sangat sulit bagi kalian untuk membunuh mereka, jadi aku ingin kalian fokus untuk mengulur waktu Malisa daripada mempertaruhkan nyawa untuk membunuh satu orang. Dipahami, ya, mendengar teriakan tegas mereka yang harmonis melalui intercom jasnya, Felix menganggukkan kepala sedikit, lalu berlari masuk ke aula. Gila, dia menggunakan busur cahaya talinya untuk menarik dirinya ke atas monolit dan segera mengaktifkan medan listriknya untuk menerangi seluruh aula bagi mereka. Tandai wali kalian dan lakukanlah. Felix meneriakkan perintahnya. Saya akan ambil yang paling kiri. Tinggalkan aku yang memegang busur dan anak panah. Penjaga palu dan penjaga cambuk adalah milikku. Di pada penjaga wanita dan penjaga tombak. Para anggota regu terus berteriak pada penjaga mereka satu persatu sambil berjalan ke arah mereka dengan kemampuan mereka yang diaktifkan sepenuhnya. Ketika Felix melihat ada 4 penjaga yang tertinggal, dia berkata, aku akan mengurus sisanya. Astaga, Felix melompat ke udara dan menggunakan 2 busur petir untuk mendorong dirinya dari tanah menuju salah satu penjaga tertangguh di aula. Penjaga itu tingginya 10 meter dan memiliki 2 kapak yang diletakkan di belakang punggungnya serta helm yang hanya memperlihatkan matanya. Matanya tidak mati sedikit pun saat ia mulai bersinar terang bagaikan 2 lilin cahaya biru. Retak-retak, tiba-tiba terdengar suara batu pecah menggema di seluruh aula, membuat Hodri dan yang lainnya ketakutan saat melihat bahwa suara itu berasal dari tubuh para penjaga. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, suara itu semakin keras hingga berhenti tiba-tiba, yang dapat mereka dengar hanyalah suara langkah kaki mereka dan desisan lampu Felix. Masih di udara, Felix mengeluarkan paku perak dari kartu spasialnya dan menempelkannya di ujung jarinya yang mengarah ke penjaga yang tampak tangguh itu. Astaga, petir berwarna biru dan kuning menyambar lengannya terus-menerus, menambah kekuatan untuk persenjataan Thor Asteris. Saat Felix memasuki jarak yang tepat untuk mengenai kepala penjaga itu, dia segera menjentikkan jarinya, menyebabkan kuku itu terlontar seperti peluru sambil diselimuti oleh sinar emas tebal yang mengerikan. Berdasarkan lintasan dan kecepatannya, Felix tidak ragu sedetik pun bahwa benda itu akan mengenai sasaran. WUUSS. Sayangnya, kepercayaan dirinya terhadap kemampuannya hancur begitu dia melihat pemandangan mengerikan dari penjaga yang menggerakkan kepalanya ke samping tepat saat sinar itu mencapainya. Ledakan, balok itu menghantam dinding, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Bagaimana dengan penjaganya? Pipinya yang berwarna abu-abu menjadi sedikit hitam setelah terkena hantaman balok itu. Yah, persetan denganku. Felix menelan ludah ketika melihat penjaga itu telah mencabut kedua kapak dari bahunya dan memasuki posisi bertarung sambil menatapnya dengan mata merah dan dingin. Felix tahu bahwa dia tidak boleh meremehkan mereka meskipun kekuatannya telah melampaui 20.000. Yang terburuknya, dia tidak hanya berhadapan dengan 1, melainkan 4 di antaranya.